Dia. Belum. Aku lepas datang dari sekolah. Pak, cukup ternyata, cukup. Terima kasih.
nyangkut bibirnya ini. Oh iya. الذي أنزل القرآن في هذه الشهر شهر القرآن شهر رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. Seperti yang kami muliakan dan sahabat-sahabat lain yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk kepada hari ketiga, hari terakhir, dan insya Allah menjadi puncak dari beberapa hari workshop yang kita lakukan mulai dari hari Sabtu, Ahad, dan sekarang hari Senin. Semoga niat kita untuk menuntut ilmu pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima sebagai amalan yang baik, dan kita semua diberi ilmu yang manfaat yang akan kita gunakan kelak untuk meniti kehidupan di akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Ustaz tadi memaparkan tema pada pagi hari ini, yaitu tentang manhaj menghafal Al-Quran, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Pertama, mengenai emergency exit. Jadi, jika ada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ada beberapa emergency exit di sekitar Bapak Ibu, dan lain akan mati, dan yang hidup adalah emergency light. Kemudian untuk parent room ada di lantai 3 bagi Bapak Ibu yang membutuhkannya demi kelancaran acara ini. Yang berikutnya adalah posisi para ibu-ibu ada di samping kiri saya. Kemudian bapak-bapak mohon mengisi di daerah sebelah kanan saya. Kemudian berikutnya untuk masalah toilet ada juga di samping ini. Begitu kita keluar pada sisi kanan ada toilet itu. Kemudian untuk mengenai kelancaran seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi kemarin, kita hendaknya membawa mushaf, dan insya Allah akan mempermudah kita untuk menjalankan program workshop hari ini, yaitu manhaj menghafal Al-Quran. Without ado, tanpa memperpanjang lebar, mohon nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis saja, nanti insya Allah diberikan kepada panitia. Ini sesi kita pertama nanti akan berakhir insya Allah pada jam sekitar 12:04, kemudian diikuti dengan sholat zuhur sampai kemudian break mulai 12:04 sampai kira-kira jam 1. Kemudian dari jam 1 akan ada final session, kelanjutan dari sesi pagi ini, dan insya Allah selesai kira-kira jam 2.30. Jadi sampai jam 2.30 insya Allah semuanya akan selesai. Tanpa memperpanjang waktu, kepada beliau Ustaz tadi dan waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian, saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, hari ini 17 Ramadan 1438 Hijrah, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas kehidupan kita. Untuk itu, seperti sebelum-sebelumnya, kita membiasakan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar hari ini bisa mendapat bimbingan dari Allah, sehingga bisa lebih baik kualitas dan kuantitas kehidupan kita dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Semoga hari ini sudah ada banyak rencana kebaikan yang akan kita titi, hasil yang kita evaluasi, sehingga diri kita insya Allah lebih bernilai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Seperti disampaikan Ustaz Hamim tadi,
bahwa hari ini akan menjadi hari penutup untuk rangkaian workshop kita. Dan terkhusus materi hari ini sangat erat kiranya tautannya dengan materi hari lalu yang telah kita bahas, bahwa dalam kehidupan kita yang dijalani di bumi ini, bahkan tidak hanya kita, bahkan manusia pertama yang diperintahkan oleh Allah menjalani kehidupan di bumi, bersamaan dengan itu Allah berikan bimbingan kehidupan, petunjuk yang menjadi solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Bimbingan, solusi, petunjuk itu disebut dengan hudan. Quran surah kedua ayat 38 itu yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan dijanjikan oleh Allah, jika itu didalami, dipahami, dijalankan sesuai petunjuknya, maka hidup akan dijamin oleh Allah selalu tenang apapun yang kemudian dikerjakan, dan senang apapun yang direncanakan dan dijalani. Demikian generasi berganti sampai Adam kemudian mendapatkan keturunan dari mulai istrinya mengandung, Quran surah 7 ayat 189, melahirkan sampai kemudian diberikan asinya, Quran surah kedua ayat 233, sampai menyebar keturunannya, Quran surah ke-4 ayat pertama, sampai bertebaran lagi ke berbagai daerah yang menyebar luas, Quran surah ke-49 ayat ke-13, sampailah ke masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga beliau diutus, ya, kemudian Quran surah kedua ayat 151. Yang paling menarik, sampai diutusnya Nabi untuk umat yang terakhir, itu pun diberikan petunjuk dengan nama yang sama, Hudan, Quran surah kedua ayat 185. Dan bentuk hudannya dengan izin Allah dan dengan keadilan Allah itu selalu dibuat untuk bisa memberikan solusi pada manusia dalam setiap masa dan zamannya. Dibeda antara petunjuk di masa Nabi Muhammad dengan di masa Nabi Isa, ya, kemudian masa Nabi Musa, bahkan sebelumnya. Yang dimaksud beda bukan pada namanya, tapi pada isinya yang disesuaikan dan kebutuhan umat yang hadir di masa itu. Nah, karena Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul yang terakhir untuk umat sampai zaman berakhir, maka petunjuknya pun spesial, diberi nama dengan Al-Quran yang harus sering dibaca, seperti kemarin kita terangkan. Dan isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu singkatnya, itulah solusi kehidupan kita, petunjuk kehidupan kita, bahkan dari mulai dilahirkan sampai kembali kepada Allah, sampai kita telah memahami dalam workshop yang kemarin. Telah kita jabarkan dengan cukup luas. Sekarang persoalannya, karena inti kehidupan kita solusinya ada dalam Al-Quran, petunjuknya ada dalam Al-Quran, maka secara logis dipahami bahwa kita harus sering berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, persoalannya adalah kalau petunjuk itu belum kita ketahui dengan baik, belum kemudian kita pahami dengan baik, atau yang lebih lugasnya lagi, tidak kita hafal petunjuknya, maka resikonya adalah kemanapun kita beraktivitas itu mesti dibawa. Anda yang belum tahu jalan-jalan di Melbourne, kemudian Anda, bergantung kepada peta misalnya, bukankah kemanapun peta itu mesti Anda bawa? Mau ke sini Anda cek lagi, walaupun sekarang dalam bentuk misalnya digital, ya, Anda lihat Waze, Anda lihat dan sebagainya, ya, Google Map dan seterusnya. Oh, ini beloknya ke sini, beloknya ke sini. Tapi bukankah orang-orang yang sudah mengetahuinya lebih mudah untuk bisa menghafalkannya? Dia tidak memerlukan lagi petunjuk-petunjuk yang tertuliskan. Kemanapun dia berada, dia bahkan Masya Allah, jangankan jalan mobilnya, jalan tikus pun dia hafal. Ya, ini kenapa jalan sini? Ini jalan tikus. Padahal tikus pun belum tentu lewat situ, gitu kan? Tapi Masya Allah, dia bisa tentukan ini yang cepat, ini yang lambat dan sebagainya. So, kita kemarin pernah bicara bahwa kita kayaknya repot gitu kalau bawa mushaf kemanapun. Mau ngantor, Anda bawa mushaf. Lihat, rapat dalam Al-Quran begini caranya. Masya Allah, tafsirnya bagaimana? Hadisnya. Ini mushafnya, ini hadisnya. Kemana-mana mustahil bisa dibawa keseluruhannya. Maka sekarang, ada nggak solusi ya Allah? Untuk bisa menghadirkan semua petunjuk itu ada dalam benak kita. Sehingga jadi ringan untuk dibawa kemanapun. Saya ingin jalan, kemudian hadir petunjuknya dalam benak kita. Begini cara jalan menurut Al-Quran. Saya ingin menatap, oh ini petunjuknya. Ini yang harus saya tatap. Saya ingin bicara, ini yang harus saya keluarkan. Ini yang boleh, ini yang gak boleh. Ini yang benar, ini yang tidak. Nah, materi hari inilah kemudian yang akan berbicara tentang itu semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan Al-Quran kepada kita untuk mudah dihafalkan. Kita akan bicara tentang manhaj menghafal Al-Quran langsung dari Qurannya, dan bukan metode yang ditemukan oleh satu atau dua orang tertentu. Jadi ini bukan metode saya,
bukan juga penemuan dari ustadz yang lain, tapi kita akan bicara bagaimana Quran menyampaikan kepada kita bagaimana dia mesti dihafal. Kita berikan tema manhaj menghafal Al-Quranul Karim, dan saya masih pertahankan pembuka slide ini pada diantara materi yang pernah saya sampaikan 18 November tahun 2015 ya, di kajian Al-Hujjah di Masjid Istiqamah di Kelapa Gading tahun 2015. Kenapa ini saya tetap tuliskan dan tidak saya ganti? Saya ingin tunjukkan bahwa orang-orang yang pernah belajar materi ini 2 tahun lalu atau bahkan sebelumnya, bahkan saya pernah sampaikan di tempat yang berbeda, tahu apa yang terjadi? Ketika mereka serius mendalami itu, kemudian mereka coba, mereka bermohon kepada Allah, ada perubahan besar dalam hidupnya. Di antara perubahan terbesarnya, tidak sedikit di antara mereka sudah mulai menghadirkan Quran dalam dirinya. Dan setengah-setengah, kemudian menjadi lebih lagi menjadi pribadi Qurani. Mereka menghafalkan ayatnya, sehingga mereka paham, kalau saya bekerja, berarti ini ayatnya. Kalau saya ingin di rumah tangga, ini ayatnya, dan seterusnya. Singkatnya, Alhamdulillah, di antara mereka bukan hanya ada orang-orang muda yang mungkin kekuatannya, ingatannya cukup baik, tapi juga ada orang yang dianggap sepuh, ada orang yang dianggap masih anak-anak, dan Masya Allah luar biasanya. Kalau saya boleh sampaikan pada Anda, bahkan pertama saya kali ke Indonesia, kemudian saya ke Bekasi sekitar 4 tahun yang lalu, ya kita coba buka untuk menerapkan metode ini, salah satunya dengan mengundang siapapun untuk belajar. Tahukah Anda, ada orang yang tidak bisa baca Al-Quran sebelumnya, kemudian juga tidak memahaminya, lalu dia mencoba menghafalkannya. Apa yang terjadi? Masya Allah, dalam sepekan dia sudah bisa menghafalkan 20 ayat. Setelah itu ada kecintaan mendalam, sampai dia ngambil cuti dari proyeknya sejenak untuk bisa menghafalkan Qurannya, tanpa meninggalkan pekerjaannya. Apa yang terjadi? Masya Allah, anak kecil bisa menghafal Quran, orang dewasa bisa menghafal Quran, orang yang gak bisa baca bisa menghafal Quran. Kalau mereka saja bisa, kenapa Anda tidak? Dan saya yakin yang hadir di ruangan ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang cukup baik, orang-orang yang sangat pintar, orang-orang juga terpilih. Jadi kalau orang yang dianggap biasa saja bisa menghafalkannya, kok kenapa kita tidak bisa melakukannya? Jelas ya? Jadi kita harus coba mulai ini dengan optimis. Saya pertahankan ini, dan mudah-mudahan siapapun yang ada di ruangan ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia wafat untuk bisa menghafal Al-Qur'an insyaallah. Dan tidak cukup dengan amin, kita mesti belajar dulu ya. Baik, karena amin itu artinya kerjakan dulu baru dikabulkan ya. Baik. Anda amin sampai kiamat kurang 2 hari, nggak pernah belajar, nggak akan dapat. Oke, kita mulai. Ya. Kenapa kita mesti belajar ini? Seperti biasa, ya manhaj kita di awal pertemuan, kita harus tahu apa benefitnya, pemanfaatnya, supaya yang kita pelajari memberikan hasil terbaik untuk kita. Pertama, tadi sudah saya sampaikan, manusia butuh pedoman untuk hidup. Ya, saya sudah sampaikan. Kesini saja kita butuh pedoman, apalagi untuk hidup yang kompleks, kan? Kemudian ini Al-Quran diturunkan sebagai pedoman paripurna bagi seluruh aktivitas hidup manusia. Kemarin sudah saya jelaskan, ya, bahkan kita tuliskan ayatnya bersama-sama dari sebelum kita dilahirkan sampai menghadap kepada Allah. Kemudian, ini Allah menjamin kemudahan hidup bagi muslim yang mengikuti pedoman Al-Quran. Tadi saya sampaikan, baik. Lihat, bahkan ditegaskan lagi ketika Qurannya turun. Quran surah kedua ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan di ujung ayatnya. Lihat, setelah Allah mengatakan Quran diturunkan di bulan Ramadan, lihat ujung ayatnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan Quran ini, jika Anda ikuti, jika Anda pedomani, maka Allah menginginkan setiap hidup kita itu mudah. Saya enggak berkehendak hidup kalian susah, kata Allah. Jadi kalau ada orang hidupnya susah, mohon maaf, di rumah tangga susah, pekerjaan susah, kehidupan sosial susah, barangkali bukan dia yang tidak hebat dalam menyelesaikan masalah, mungkin dia nggak baca petunjuknya. Jadi awas, kalau ada yang hidupnya susah, jangan nyalahkan Allah. Allah nggak minta kita susah, Allah minta kita mudah. Bahkan nanti di ayat-ayat yang lain Allah tegaskan, inna ma'al usri yusran. Setiap ada yang susah, pasti ada kemudahan. Dan di antara sumber kemudahan itu terletak dalam petunjuk Al-Quran, ya. Termasuk dalam menjalani ibadah puasa dan sebagainya. Teruskan. Ini yang paling penting. Ya. Ya Allah, kalau semua ada di Quran, kan? Dan kita membutuhkannya, maka secara logis bagaimana supaya pedoman itu bisa kita hafalkan, mudah dibawa dan tidak sulit kemudian dibawa kemanapun. Maka ini ada jaminan nanti dari Al-Quran bahwa semua pedoman ini, petunjuk ini dijamin oleh Allah sangat mudah dihafalkan, tidak sulit untuk dibawa kemanapun kita beraktivitas. Ya, ini inti materinya. Kita hanya akan ada dengan satu ayat ini.
sebagai ayat inti dalam kajian kita di workshop saat ini. Ini kuncinya kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Ini metode yang disampaikan oleh Al-Quran, manhajnya bagaimana Quran itu mesti dihafalkan. Anda boleh copy nanti kalau tertinggal tulisannya, Anda silahkan copy, saya sudah berikan kepada panitia dan masing-masing bisa membawa dan mempelajarinya kembali. Teman-teman fokus ya, kita akan mulai dan ini inti bahasan kita. Kita akan bersama Quran surah 54 Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Redaksi ayatnya, bunyinya semuanya sama, tidak berbeda, disebutkan 4 kali di satu surah ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, Masya Allah. Lihat, maka adakah di antara Anda yang mau mengingatnya? Menghafalkan ini? Saya ulang ya, lihat kalimatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Lihat, Allah sampaikan, dan sungguh kami telah mudahkan Quran untuk dihafalkan, untuk diingat. Yang nyampaikan bukan saya ya, ini statement Allah ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Saya mau katakan pada Anda, sebentar, saya tanya sebentar. Simpan penanya. Kalau Allah menyampaikan sesuatu, kita percaya enggak? Yakin enggak? Baik. Allah mungkin salah enggak? Tidak. Baik. Kalau Allah sampaikan sekali, yakin enggak? Yakin. Baik, saya ulang. Kalau Allah sampaikan sekali, yakin nggak? Yakin. Baik, sekali aja mesti yakin. Sekarang Allah sampaikan 4 kali. Jadi kalau Allah sampaikan sampai 4 kali, Anda belum yakin juga, keterlaluan. Allah sampaikan, saya ulang, 4 kali di ayat ini. Sekalipun itu mesti kita yakin. 2 kali lebih yakin. 3 kali sangat yakin. 4 kali yakin banget. Jadi kalau misalnya Anda sampai tidak masuk dalam kategori tidak yakin dengan ayat ini, maka ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Sepakat sampai sini? Baik. Jadi kalau saya tanyakan, menghafal Quran itu mudah atau sulit? Ulangi, mudah atau sulit? Kalau mudah, kenapa sampai saat ini belum hafal juga? Hah? Jangan tanyakan Allahu a'lam, kata Allah kan mudah. Baik ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sulit, di mana letak kesulitannya? Inilah yang coba kita selesaikan persoalannya. Sulitnya di mana gitu kan? Karena anak kecil mata buta 4 tahun hafal Quran. Antum 40 tahun mata sehat, fisik kuat, kelengkapan lebih banyak belum hafal. Masalahnya di mana? Oh saya kan sudah semakin sepuh Ustaz. Ya Quran diturunkan ya Pak, sahabat sudah pada sepuh. Silakan cek, bukankah Quran turun usia Nabi 40 tahun? Bukankah kemudian turun selama 22 tahun dan seterusnya, kurang lebih 23 tahun? Yang menerima juga usianya hampir sama dengan Nabi rata-rata, di atas 50 tahun, ada yang 60 tahun dan sebagainya, dan mereka bisa hafal juga. Dan buktinya ada seorang nenek usia 82 tahun, cuma dibacakan oleh cucunya, dibacakan 2 tahun hafal Quran. Nenek itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, hanya mendengarkan saja 2 tahun hafal. Jadi teman-teman sekalian, coba kita selesaikan. Kalau mudah, alhamdulillah. Kalau sulit, sulitnya di mana? Itu yang coba kita selesaikan dengan keterangan ayat ini. Dan Allah langsung meminta kita. Kalau dalam bahasa yang lebih luas, menantang kita. Ayo, siapa yang mau coba menghafalkan? Fahal min mudzakir, saya jamin ini mudah ya. 4 kali loh saya jamin, kata Allah. 4 kali ini. Ini, awas, bukan jaminan biasa. Sekali jamin, bolehlah Anda merasa misalnya, aduh saya memang yakin, tapi bagaimana memulainya. Tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dikatakan, saya tegaskan 4 kali ini. Menghafal Quran itu sangat mudah. Ayo, siapa yang mau menghafal? Bahasa bebasnya demikian. Jadi menghafal Quran mudah atau sulit? Alhamdulillah. Boleh pinjam mas? Ya. Kita akan hafalkan segini kurang lebih. Mudah atau sulit? Mudah. Alhamdulillah. Baik. Baik. Kadang-kadang begitu. Mudah atau sulit? Mudah. Baik, insya Allah kita akan hafalkan. Tebal juga ya. Baik. Ayo kita mulai. Bismillah. Saya mau kasih sedikit rahasia ini diantara kita hari ini. Lihat teman-teman, ungkapan ayat ini sesungguhnya inilah manhajnya. Ya, jadi nanti kita akan jabarkan, indah sekali. Saya spesialisasi di bahasa Arab khususnya, secara formalnya. Dan saya ngambil itu karena memang saya mencintai Quran. Ya, saya sebelum belajar itu saya senang tafsir. Ya, saya senang tafsir, saya senang Quran. Dan saya mengambil tafsir langsung salah satunya dari Syekh Al-Azhar, Syekh Tantawi Jauhari. Kita belajar itu. Ternyata untuk memahami Quran itu, kita harus memahami betul bahasa Arab. Sampai Imam Asy-Syafi'i 40 tahun belajar bahasa Arab untuk memahami betul Quran dan sebagainya.
Dan saya simpulkan, Masya Allah, setelah belajar itu, tidak ada satupun huruf dalam Al-Quran kecuali huruf itu memiliki makna yang sangat dalam. Gak ada padanannya di bahasa-bahasa lain. Setiap hurufnya punya makna. Setiap hurufnya, bahkan harakat itu punya makna. Bahkan harakat punya makna. Sekarang kita akan lihat dari mulai setiap hurufnya. Kita mulai dari mana yang pertama? Walaqad. Saya ulang ya. Jadi kita bicara tentang manhaj, metodologi, cara menghafal Al-Quran. Ya, berdasarkan dari Quran. Kita mulai dengan ayat ini. Ya, pertama, walaqad. Teman-teman sekalian, saya mau sampaikan sebentar. Jika dalam bahasa Arab ditemukan huruf lam pada awal kata yang membuka satu kalimat, maka lam ini diistilahkan dengan nama taukid namanya. Ini huruf taukid. Taukid itu dalam bahasa kita ya dipahami sebagai sesuatu yang menguatkan, meyakinkan. Dalam ilmu bahasa Arab, ketika ada satu kata kemudian diawali dengan lam, maka lam itu difungsikan untuk meyakinkan seseorang yang diduga ragu pada informasi yang disampaikan. Jadi kalau saya katakan misal saya katakan Sayyid Rais ya'ti al-yawm. Ya, Perdana Menteri Australia akan datang ke workshop kita hari ini. Anda percaya enggak? Halo, jangan katakan wallahu alam, jangan kamu percaya atau tidak gitu kan? Baik, tidak misalnya Anda ragu kan? Nah, ketika Anda ragu, saya bisa katakan Sayyid Rais la ya'ti al-yawm. La pakai la. Ketika saya sampaikan menggunakan la, itu seakan-akan saya katakan, saya serius loh, saya benar. Beliau akan datang hari ini. Jadi untuk meyakinkan pada seseorang yang dipandang ragu pada informasi yang disampaikan. Jelas sampai sini? Baik. Ini bisa menggunakan lam, bisa juga menggunakan kod. Anda bisa pilih salah satunya. Ya, bisa pilih. Jadi Anda bisa gunakan kod atau bisa gunakan lam. Jelas? Misal, saya tunjukkan di Quran misalnya yang menggunakan lam saja. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Lamnya ada, tapi kodnya enggak ada. Jelas? Ya, demi waktu yang selalu kita lalui. Ya. Awas, asar itu bukan waktu sore. Kalau sore itu masa dalam bahasa Arab. Masa itu sore. Asar itu al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang kita lalui, sekarang pun asrun. Setiap waktu yang kita lalui, setiap detiknya itu asrun. Kata Allah, kalau waktu itu enggak kita manfaatkan dengan baik, jadi ibadah, kita rugi loh. Ya. Semua manusia, kata Quran, berpotensi mengalami kerugian. Oh masa sih? Enggak, saya untung. Kemarin saya jualan aja untung dan sebagainya, bisa. Kan? Maka ditekankan oleh Quran pakai lam. Innal insana la, saya serius. Kalaupun Anda untung dalam urusan dunia, tapi kalau sedetik gak jadi ibadah, rugi kata Allah. Timbangannya hilang. Karena kamu bukan cuma hidup di sini, kamu akan kembali ke akhirat dan bekal kamu untuk pulang itu kalau jadi ibadah. Illal ladzina amanu. Makanya bekal pertama Anda harus beriman. Karena setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang tidak beriman tidak bernilai ibadah walaupun dia baik. Quran surah ke-25 ayat 23. Wa qaddimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kalau ada orang baik saat di dunia, suka ngasih orang, suka bantu orang dan sebagainya, perhatikan, kata Allah, saya adil. Saya akan balas setiap kebaikan itu saat dia ada di dunia. Lihat. Kalau ada orang baik, tidak beriman, dia suka bantu orang, suka tolong orang dan sebagainya, kata Allah, keadilan saya berlaku saat di dunia. Karena pekerjaan dia dikerjakan di dunia. Tapi karena nggak pernah dia kerjakan itu untuk bekal akhiratnya, maka di akhirat dia nggak punya bekal untuk dibawa. Faja'alnahu haba'an manthura, maka kami jadikan semua itu seperti debu yang berterbangan, nggak ada nilai akhiratnya. Karena memang pekerjaan dia itu tidak diniatkan, tidak ditujukan untuk bekal akhirat, cuma dalam urusan dunia saja. Maka keadilan Allah menjawab itu semua. Karena kamu orientasinya dunia, saya balas saat di dunia. Tapi karena kamu nggak punya bekal akhirat, maka kamu pun fakir dalam urusan akhirat. Semuanya nggak akan bernilai, seperti debu berterbangan. Oh, indah bahasa Quran itu. Kalau debunya nggak terbang, masih bisa ditimbang. Debu banyak nempel tuh. Masih ada masanya, volumenya masih ada, bisa kita timbang. Tapi kalau debunya berterbangan, bagaimana cara nimbangnya? Makanya ini ingin menunjukkan penyesalan yang dalam. Jadi debunya ditampakkan terbang, ya Allah. Kenapa dulu saya nggak jadikan itu sebagai hal yang bermanfaat? Itu maksudnya. Sehingga banyak orang menyesal, bahkan pengen jadi debu, bahkan pengen minimal jadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Ya Rabb, kenapa saya nggak jadi tanah aja? Ya, dan seterusnya. Maka kalau Anda hidup dalam keadaan tidak beriman, tidak digunakan sebagai ibadah, maka rugi setiap detiknya. Itu menggunakan lam.
Itu janji Allah. Kalau Allah sudah menggunakan lam, maka di situ kita tidak boleh ragu sama sekali. Baik, yang qad nggak pakai lam. Quran surah ke-23 ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Tapi lamnya tidak ada, qadnya ada. Oke, jadi kalau Anda ingin menekankan satu kalimat, Anda bisa gunakan lam, Anda bisa gunakan qad. Tapi kalau lam dengan qadnya disatukan, kedua-duanya, ini menunjukkan bahwa orang ini bukan cuma ragu, tapi kadang-kadang pesimis. Kadang tidak yakin pada dirinya. Teman-teman sekalian, ayat yang mengenalkan kita untuk menghafal Quran, itu dimulai dengan kalimat laqad, seakan mengesankan bahwa umumnya penyakit para penghafal Quran ketika akan memulai, dia ragu pada dirinya. Bisa nggak ya? Pesimis, kayaknya nggak mungkin deh. Ah masa, tapi dia bisa. Tapi saya kan begini, bisa nggak ya? Nah itu. Makanya digabungkanlah kemudian dua huruf ini untuk menekankan kepada kita. Kalau Anda ingin memulai menghafal Quran, maka aturan pertama, Anda nggak boleh ragu sedikit pun. Yakinkan pada diri Anda, saya pasti bisa insya Allah. Pasti bisa, pasti bisa. Jadi setiap Anda menemukan keraguan, lawannya cari yang yakin. Jelas ya? Jadi setiap Anda mau ragu, yakinkan, saya pasti bisa. Ini buktinya ada, ini ada, dia bisa, kenapa saya enggak? Dia makan nasi, saya nasi juga. Dia makan ini, saya ini juga. Dia usia begini, saya bahkan lebih dibanding dia. Kenapa dia bisa, saya enggak? Di poin pertama kata Quran, kalau Anda ingin mulai menghafal Quran, maka jangan sesekali terselip keraguan sedikit pun pada kondisi diri kita, atau juga hal yang terkait saat kita mulai menghafal. Awas, kadang-kadang begini, misal, mohon maaf, insya Allah, saya yakin saya bisa, bismillah, sudah mulai menghafal. Biasanya ayat pertama, alhamdulillah, lancar. Alif Lam Mim. Mudah juga ya. Masya Allah ya. Baru ayat pertama. Baik, begitu. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Terus sampai 5 ayat mudah. Begitu ayat 6, ayat 7, ulang lagi dari awal. Yang tadinya cuma 5 menit, naik jadi 15 menit, 50 menit. Begitu Al-Baqarah 282. Satu ayat dari awal sampai akhir, gitu kan? Panjang mulai kelihatan. Panjang ya. Yang biasanya cuma 5 menit, 50 menit belum selesai, seminggu belum hafal. Begitu seminggu belum hafal, Masya Allah, teman mulai berkata, kan saya bilang, faktor U itu begitu menentukan. Apa saya katakan? Nah ini mulai muncul teman-teman. Awas, dan hati-hati ya, permainan setan itu begitu pandai. Setan itu jenius, awas, iblis itu jenius. Ya, kalau tidak jenius, bagaimana dia bisa mengeluarkan Adam dari surga? Ya, dan bisa menggoda orang yang pintar-pintar supaya menjauh dari Allah. Awas, makanya disebut dengan iblis dalam bahasa Yunani diabolis. Ya, diabolis itu salah satu maknanya adalah orang jenius yang kebelingar, intelektual yang menjadikan pemikirannya itu pada sesuatu yang menyimpang. Ya, Dr. Syamsuddin Arif punya buku bagus sekali namanya Diabolisme Pemikiran tuh, cukup bagus. Ya, Anda bisa baca nanti, dan beliau seorang lecturer juga sekarang di Malaysia. Ya, itu bagus tuh, hafal qiraatnya jadi cukup banyak, sampai 7 qiraat kalau saya tidak keliru, dan bahasanya juga cukup banyak, dan ngambil S3-nya 2, salah satunya di Jerman. Ya, itu sangat-sangat bagus pemikirannya. Anda bisa telusuri itu. Nah, saya mau teruskan sebentar. Jadi kuncinya begini, setiap Anda berhadapan dengan hafalan Al-Quran dan hadir keraguan, Anda harus tanamkan pada diri kita bahwa saya yakin saya bisa mengatasinya. Allah sudah berjanji, janji Allah itu pasti tidak mungkin keliru. Sepakat sampai sini? Baik, jelas ya? Baik, yakin Quran itu mudah? Yakin bisa dihafal? Ada yang masih ragu? Oh, yang masih ragu segera pamit aja. Saya nggak mau teruskan, ya. Baik, saya mau sepakat sebentar. Apakah semua yang ada di sini mau menghafal Quran? Baik, sepakat semuanya? Yakin? Baik, alhamdulillah. Baik, kita teruskan sebentar. Sekarang kita berikan solusi. Teman-teman sekalian, lihat sini. Ada 2 hal yang bisa membantu meyakinkan kita kalau kita sedang punya persoalan dalam proses menghafal. Ada 2 hal caranya. Pertama, pahami konsep ini ya, pahami konsep ini dengan baik. Pertama, ada di hadis riwayat At-Tirmidzi yang kemarin ditulis. Nomor hadis 2910 dan 2920. Ini yang pertama. 2910 dan 2920. Baik.
Perhatikan, kadang ada kondisi begini, ada kondisi. Orang lain menghafal ayat tertentu cuma 10 menit, Anda 10 hari belum hafal. Ya, sehingga kadang-kadang kondisi itu membuat kita jadi pesimis. Duh, saya bisa enggak nih? Terus setan mulai bermain, seperti yang tadi coba kita contohkan. Maka ketika Anda mendapati situasi seperti itu, kembalikan kepada makna hadis ini. Lihat kalimatnya. Fokus. Man qara'a harfan min kitabillahi. Saya kadang pegang ini karena ini kan belum tersambung secara otomatis, jadi Anda visualkan saja ya. Saya bacakan. Man qara'a harfan min kitabillahi. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, Al-Qur'an. Falahu asyru hasanat. Dia akan dapat setiap hurufnya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, dan setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Jadi kalau saya baca alif lam mim saja, dapatnya berapa? 30. Baik, kalau saya belum lancar bahkan membacanya, At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta, sedangkan orang yang terbata-bata memulainya, membacanya, wa huwa syaqqun 'alaihi, bahkan dia berat mengucapkan hurufnya, saat mulai menghafal bahkan dia berat ucapan huruf dan sebagainya. Lihat, falahu ajran, dia berpeluang mendapatkan 2 kali pahala orang lancar karena kesungguhan dan mau belajar untuk membacanya. Sekarang perhatikan ya. Hadis ini Anda harus pahami dengan konsep Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 216. Posisi paling kiri sebelah atas di pusat. Saya ulang ya, ini solusinya. Hadis ini yang 2 tadi, teman-teman bisa dibantu panitia untuk bisa mengarahkan ini pada tampilan ini dulu supaya saya bisa bikin konstruksi dalilnya dengan lebih mudah. Hadis At-Tirmidzi ini Anda mesti pahami dengan konsep Quran surah kedua ayat 216. Kemarin saya sampaikan supaya Anda bisa membawa mushaf atau minimal yang ada di handphone supaya kita bisa lebih nyambung gitu kan. Lihat sini teman-teman. Pertama kata Al-Quran, Anda mesti yakin bisa menghafal Quran. Yakin bisa. Yang lain bisa, kenapa Anda tidak? Lawan dari yakin itu ragu. Ketika Anda mulai yakin untuk bisa, ingat karena Quran itu firman Allah dan membacanya bagian dari ibadah, Anda, saya, kita punya musuh yang tidak menginginkan kita menunaikan ibadah dengan baik. Atau kalau perlu tidak perlu ibadah. Namanya setan. Baik, namanya setan. Quran surah kedua ayat 168. Setan musuh yang sangat nyata. Asal setan dari iblis. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-34. Asal iblis termasuk jin yang menyimpang. Quran surah ke-18 ayat ke-50. Nah, tugas dia membuat kita yang tadinya yakin dibuat ragu. Yang tadinya bisa menjadi tidak bisa. So kita bertanya, kalau kita mendapati keraguan ini ya Allah, solusinya apa? Supaya ini bisa kita atasi. Maka pertama, ketentuannya dari Nabi SAW terdapat di hadis riwayat At-Tirmidzi dan kemarin pun ini saya tulis. Ya. Nomor hadis 2910 dan 2920. Baik, redaksi hadis ini tadi telah saya bacakan. Setiap huruf dalam Al-Quran, satu hurufnya itu berbanding dengan berapa? 10 kebaikan, 10 kebaikan pahalanya. Dan 10 ini jangan dipahami 1, 2, 3 sampai 10. Saya sudah terangkan kemarin bahwa masjid pun yang 25 kebaikan tempatnya itu kata Nabi di hadis Muslim jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun dan seterusnya. Oke, yang tidak lancar bahkan memulainya itu bisa mendapatkan peluang 2 kali dari pahala orang lancar. Nah, sekarang perhatikan cara mengamalkan hadis ini untuk mengatasi keraguan saat kita memulai hafalan Quran, maka pahami dengan konsep Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 216. Posisi paling kiri sebelah atas. Baik, di mushaf standar. Lihat teman-teman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kalau Anda sedang mengalami persoalan-persoalan dalam diri kita, ada gejolak-gejolak dan sebagainya, maka kaidah pertama kata Quran, perangi perasaan itu. Perangi, lawan. Lawan, oke? Jadi kalau Anda misalnya ada satu keraguan, lawan, hadirkan yang yakin. Dulu
para sahabat tuh ketika diajak untuk berjihad, ayo keluar, ayo kita. Mereka banyak, ada juga yang ragu di antara mereka. Ada yang yakin langsung, ada yang banyak pertimbangan. Maka turun ayat ini untuk mengatakan, ayo lawan perasaan kamu tuh, yakinkan pada diri kamu bahwa di balik ini ada kebaikan besar yang akan dicapai. Gak mungkin Allah membuat ujian itu sulit kecuali ada sesuatu yang lebih besar yang ingin Allah berikan kepada kita. Ingat, orang kecil itu hanya akan diuji dengan ujian yang kecil. Orang besar mustahil diuji dengan yang kecil, pasti ujiannya pun akan sebanding. Ya, mustahil. Di sifat keadilan Allah menjadikan sesuatu menjadi seimbang. Kalau seseorang baru kecil-kecil saja, nggak akan diberikan yang besar. Ya, tapi kalau Anda sudah menjadi orang yang cukup besar, atau keinginan Anda besar, motivasi Anda besar, maka Anda pun akan dihadapkan pada ujian yang tidak mudah. Itu konsepnya ada di Quran surah kedua ayat 214 sebelah kanannya. Ya, am hasibtum an tadkhulul jannata? Apakah Anda begitu mudah ingin meraih surga? Dan tingkat surga tertinggi kan tingkat surga yang dihuni oleh penghafal Quran. Itu paling tinggi. Nanti saya tunjukkan setelah saya bacakan konsep pertama ini. Ya, bagaimana bisa mencapai itu? Masathumul ba'sa, Anda akan mengatasi ujian-ujian yang ringan. Ba'sun begini. Ya, ba'sun itu masih ringan. Kalau Anda mau keluar tiba-tiba gerimisnya kecil, yang gak harus bawa payung, orang Arab mengatakan, kalau orang berkata, fitnazil matar, ada hujan turun, la ba'sa, gampang ini, gak apa-apa, lewat, ringan. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, labas. Labas, bisa dilewat aja. Ini masih ringan. Jadi kalau Anda mau keluar, baru mau ke masjid, dikasih gerimis dikit yang gak harus ada payung, Anda gak mau keluar misalnya, berarti Anda belum lulus dalam ujian yang ringan. Anda kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, kok gak ke masjid? Hujan mah, kan ada payung. Takut riya, Masya Allah. Subhanallah. Ya, berarti iman Anda masih tipis itu. Kalau Anda sudah semakin naik, ya berkembang lagi misalnya, itu naik jadi darun, dari kata darun, dara jamaknya. Sudah mulai kena secara fisik. Hujannya mulai agak deras dan sebagainya. Jadi kalau Anda ngatasi persoalan-persoalan punya harapan misalnya, agak cukup lebih baik, nah tantangannya akan disesuaikan. Ini. Ya, Anda mulai butuh payung, Anda atasi dan sebagainya. Darah, ini sudah mulai sedang. Tapi kalau Anda mengalami yang ketiga, namanya zilzal. Wazulzilu. Zilzal itu dalam bahasa Arab standar sekarang gempa. Ada ujian yang menggoncang hati kita. Kadang-kadang sampai kita bimbang, ini bisa enggak ya, ini mampu enggak ya, dapat enggak ya. Sampai sebagian berkata, ya Allah kenapa mesti saya? Ya Allah kapan ini selesai, gitu kan? Nah, bahagialah Anda. Kalau Anda sedang berada di level ini, berarti Allah sedang menaikkan Anda ke puncak tertinggi. Ini ujian yang berat ini menunjukkan bahwa Anda memang dipandang oleh Allah sebagai orang yang besar. Jadi kalau Anda sedang mengalami persoalan yang cukup besar, ini menunjukkan Allah ingin naikkan iman kita ke level yang tertinggi. Jadi teman-teman, kalau Anda sekarang punya masalah seberat apapun dan sebagainya, ingat betul, masalah yang kita alami mustahil Allah titipkan kecuali kita mampu mengatasinya. Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah titipkan satu ujian kecuali kita bisa mengatasinya. Tapi kalau ujian itu begitu besar, yakinkan pada diri kita bahwa ada sesuatu yang sangat mulia yang Allah sudah siapkan untuk kita. Jadi jangan mengeluh. Baik, Anda pengen dikasih uang 100 ribu atau 100 miliar? 100 miliar. Allah mau berikan kepada Anda lebih daripada itu. Makanya jangan mengeluh ketika Anda dapatkan itu bahagia. Nah, penghafal Quran, dia punya cita-cita yang langsung akan dihadapkan pada yang ini. Makanya setan pun gak diam. Maka akan buat sedapat mungkin supaya gagal mendapatinya. Ya, tingkat paling tinggi ketika masuk surga itu akan dihuni nanti yang keduanya. Akan dihuni oleh para penghafal Quran salah satunya. Karena saat Anda naik ke surga nanti saya bacakan hadisnya, kita mulai membacakan Quran yang biasa kita bacakan saat di dunia. Baik. Saya simpan dulu ini. Nah, ketika Anda mendapati situasi ini, salah satu godaannya adalah tadi kita kembalikan membuat kita tidak yakin. Ya, dibikin ragu, dibikin gejolak dalam hatinya. Kamu gak akan bisa, kamu gak akan ini. Apa aturannya? Kembali Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qital. Wajib bagi Anda kata Allah perangi itu. Perasaan yang tidak menyenangkan itu. Ayo hadirkan, saya yakin. Lanjutkan, jangan berhenti sampai di situ. Kalau cuma begitu, itu belum komplit. Kadang-kadang yang ragu bisa menang. Kita harus punya rasionalitas yang lain. Maka teruskan. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, gak nyaman dengan sesuatu, tapi di balik itu ada sesuatu yang hebat, yang sangat baik, yang sangat mulia sedang Allah siapkan. Teman-teman, yakinlah
ketika Anda mengatasi, misal, mohon maaf, menghadapi satu kesulitan saat menghafal. Ini kok orang lain bisa 5 menit, saya sudah 5 hari nggak hafal-hafal. Coba lihat, mungkin yang diinginkan oleh Allah bagi Anda, saat Anda nggak suka dengan situasi itu, adalah sesuatu yang lebih besar dari apa yang tidak Anda bayangkan. Silahkan cek. Bukankah satu hurufnya yang Anda bacakan dapat pahala berapa? 10. Bukankah semakin banyak Anda bacakan, semakin banyak pahalanya? Allah berikan pada dia 5 menit, mungkin karena pahala dia sudah banyak sebelumnya. Tapi Allah berikan pada Anda 5 hari, kamu kemana aja selama ini? Baru mulai menghafal Quran. Pahala kamu belum banyak, tutup yang lain. Nih saya jadikan 5 hari spesial buat kamu. Satu ayat aja, 5 hari. Masya Allah. Orang dzalikal kitabul la raiba fi cuma 5 menit, ini 5 hari. Baik, tapi faidahnya apa? Bukankah dengan semua itu kita terus mengulang? Dzalikal kitabul la raiba fi, dzalikal kitabul la raiba, dzalikal kitabul la raiba fi. Faktor U ya, bukan. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalika terus Anda ulang. Berapa kali Anda mengulang? Lihat hebatnya penghafal Quran. Penghafal Quran itu akan mendapatkan pahala lebih daripada orang baca. Karena kalau orang baca, itu paling-paling cuma sekali. Mengulang paling 2 kali. Tapi penghafal Quran, berapa kali dia mengulang? Silakan Anda catat, ketika Anda banyak mengulang, berapa pahala Anda hasilkan? Berapa banyak teman-teman? Jadi ketika Anda hadir dalam situasi ini, Anda jangan merasa pesimis. Lawan dia. Alhamdulillah, saya pasti bisa. Insya Allah. Mungkin cuma ayat ini yang dibuat saya sulit isi. Selanjutnya saya akan bisa insya Allah. Kok bisa begitu? Allah mungkin ingin berikan pahala lebih pada saya. Jadi barangkali Allah menginginkan Anda. Kita nggak tahu apakah kita bisa 30 juz atau tidak. Terserah Allah. Allah yang firmankan Quran, Allah yang berkehendak. Mungkin Allah menginginkan sebelum kita meninggal, kamu banyak pahala aja yang dibawa pulang. Yang penting pahalanya. Terus. Tiba-tiba begitu sampai menghafal ayat itu, begitu selesai, alhamdulillahirabbil alamin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Meninggal Anda. Bukankah indah? Pahala dikumpulkan, dosa digugurkan, lisan sedang mengucapkan Quran, dan pahala terkumpul. Antum pilih mana? 30 juz belum tentu dapat surga, 1 ayat dapat surga. Pilih mana? Ya kalau bisa 30 juz dapat surga gitu kan? Ya. Jelas ya? Baik. Jadi itu poinnya. Ya, jadi jangan cepat putus asa dulu. Ya, tu asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, boleh jadi Anda mendapatkan sesuatu pengennya cepat gitu kan? Tapi nggak ada faedahnya. Makanya Nabi pun ketika cepat membacakan ayat-ayat Quran, ya, Masya Allah, kata Allah tenang aja. Saya yang tanamkan langsung. Quran surah 75, ayat 16 sampai 18. Posisi paling kanan sebelah bawah. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, sudah jangan terlalu cepat menggerakkan lisan untuk menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang tanamkan dalam jiwamu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kami akan bimbing kau untuk membacakannya. Ikuti aja, kami percepat. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu, kata Allah, kadang-kadang tidak sejalan dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan. Jelas sampai sini? Baik. Apa logikanya? Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan kita yang kita butuhkan, sedangkan kita tidak bisa membaca masa depan. Allah lebih tahu kebutuhan kita apa. Apakah harus hafal banyak atau harus butuh pahalanya. Nah, berita baiknya tentang konsep pahala ini, teman-teman. Lihat sini. Dan misalnya kita bisa menyesuaikan, ya. Anda bisa juga melihat nanti uraian dari apa yang saya tuliskan atau nanti apa yang saya ucapkan, ya. Bismillah. Teman-teman lihat sini, saya tuliskan. Dari kamera untuk membantu Mirsa Akhir TV bisa diarahkan ke tulisan saya, ya. Nggak lihat saya pun nggak ada masalah. Baik. Saya tuliskan misalnya alif lam mim. Berapa huruf? Berapa pahalanya? Masya Allah. Itu adalah pandangan kita kalau melihat hurufnya. Lihat kata Nabi, ini apa? Alif. Ini apa? Ini apa? Baik. Teman-teman sekalian, kalau kita ingin menilai sesuatu hal dalam bahasa Arab tentang huruf, itu kita bisa melakukan pendekatan dengan ilmu arud. Ilmu arud itu salah satu manfaatnya bisa digunakan juga untuk kira-kira bisa menilai sebesar apa pahala yang diberikan. Dalam ketentuan ilmu arud ada 16 bahar rumusan. Salah satu rumusan dari semua ini adalah kita harus menuliskan apa yang diucapkan, bukan apa yang dituliskan. Karena semua apa yang diucapkan itu yang jadi rumusan, bukan apa yang dituliskan. Kalau tulisan cuma simbol. Jadi ketika Nabi mengatakan, ini huruf apa? Alif. Alif itu begini teman-teman. Jelas ya? Baik. Jadi ini berapa huruf? Masya Allah. Dari sini aja udah berapa? 30. Masya Allah. Jadi ini berapa huruf? Bukan. Ini huruf apa?
Bukan alif, ini hamzah, ada kepalanya. Hamzah. Hamzah itu tulisannya begini. Hamzah, ha, mim, zal, ta. Masya Allah. Ini berapa huruf? 4. 1, 2, 3, 4. Bukan, ini ha. Ha itu tulisannya begini. Ha. Jadi dari sini aja udah dapat berapa huruf? Wallahu a'lam. Oke. Baik. Ustaz ngarang ya? Tidak. Mengarang itu hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada dalilnya. Kita lihat dalilnya di Quran, surah kedua, ayat 261. Posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Saya mau kasih teori ini dalam ilmu infak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Lihat, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang infak yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamathali habbah, seperti orang yang menginvestasikan satu benih. Ambatat sab'a sanabil, kemudian tumbuh jadi 7 bagian tangkai. Fi kulli sumbuliyatin mi'atu habbah, kemudian dari setiap tangkainya ada 100 lagi bulir. Contoh, lihat sini. Jadi kalau ada orang infak misalnya nilainya 1, ini perbandingannya 1 kali 7 kali 100. Berapa kali lipat di sisi Allah? 700 kali lipat. Lihat, sehingga sering dikatakan, ayo kalau infak di sisi Allah 700 kali lipat. Pernah dengar kalimat ini? Teman-teman, saya katakan ini belum sempurna ayatnya. Harusnya ayatnya diteruskan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dha'ifu, dan Allah akan melipat gandakan tanpa batas. Ingat keterangan saya kemarin? Ada menggunakan tasydid, ada menggunakan alif. Kalau Allah katakan yudha'ifu pakai tasydid, dha'afa, yudha'ifu tad'ifan, berarti lipat gandanya masih ada batas. Tapi kalau menggunakan alif, yudha'ifu, ini artinya tidak ada batas sama sekali, terserah Allah. Mau 700, 7.000, 700.000, 7 juta dan sebagainya. Kepada siapa? Liman yasha. Ini bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dikehendaki itu salah satunya adalah orang yang ikhlas, yang tidak pernah berhitung atas apa yang dia infakkan. Yang penting Allah ridha dengan apa yang saya berikan, terserah mau berikan pahala berapa. Maka bagi orang seperti itu, Masya Allah, betapa besar pahala mengalir bagi dirinya. Penghafal Quran yang tidak memikirkan berapa hitungan yang Allah berikan ketika bacakan alif lam mim, bagi kalangan awam mungkin 30, tapi yang Allah berikan bisa 300, 3.000, 3 juta dan seterusnya. Kalau Allah berikan pada Anda kesempatan 5 hari untuk mengulang-ulang ayat itu, berapa pahala yang sudah Anda dapatkan? Dan kita tidak tahu kapan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian cara berpikirnya. Jelas ya? Jadi kalau Anda mendapatkan keraguan yang sifatnya barangkali Anda sendiri tidak memahaminya, maka cari pemahaman yang kiranya selaras dengan ini. Ya. Tapi kalau Anda berhitung ya, seperti itu diberikan. Ya Allah, hari ini kesalahan banyak nih, saya hitung-hitung ada 100. Saya tutup dengan bacaan Quran. Masya Allah, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf kali 10, 190. Masih untung 90. Masih untung dibilang Masya Allah. Ya. Baik, nah yang seperti ini hanya diberikan apa yang dia hitung. Jelas di sini? Oke, jadi ini bagian yang pertama. Jadi kalau Anda mendapati situasi demikian, maka segera bertawakal kepada Allah. Minta, mohon, berdoa. Ya Allah, kiranya hal yang dianggap lambat oleh manusia ini adalah keinginan Engkau untuk memberikan saya kebaikan yang lebih. Maka mohon ridhoi saya ya Allah dengan pengulangan yang telah saya bacakan ini. Tapi mohon beri saya kesempatan sebelum saya wafat untuk bisa menghafalkan ayat ini pun yang bisa saya bawa pulang menghadap padamu. Mintakan dengan kalimat yang terbaik. Dan Allah akan percepat apa yang kita mohonkan itu. Jelas sampai sini? Baik. Selanjutnya, jika motivasi kita semakin berkurang, kadang-kadang malas, bahkan bukan cuma ragu, tapi dibuat malas, maka kita bisa tambahkan dengan yang hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis At-Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad ya, berasal dari Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Beliau ini ahli Quran, ahli hadis, rajin ibadah, senang mengerjakan sholat malam, memiliki kitab juga Sunan At-Tirmidzi, dan Masya Allah, maaf, di ujung hidupnya itu matanya tidak bisa melihat, buta. Matanya nggak bisa melihat. Sebelum saya tuliskan nomor hadis 2915, saya ingin sampaikan dulu, kenapa sampai sedemikian ketika ditanya. Ternyata butanya itu karena banyak menangis, Pak, Ibu. Banyak nangis di akhir hidupnya itu, banyak nangis. Ketika ditanya, ya Syekh lima hakada, kenapa Anda sampai seperti ini? Kata beliau, wallahi, laqad khasyit, demi Allah. Bima makna ya, demikian kiranya ilustrasinya, demi Allah. Saya itu takut, kalau saya pulang menghadap Allah sekarang, masih belum cukup bekal saya untuk kembali kepadanya. Bisa kebayang nggak?
ahli hadis, ahli Quran, menulis kitab hadis, selalu sholat tiap malam dan sebagainya, itu di ujung hidupnya masih menangisi dirinya sampai buta karena takut ketika meninggal bekalnya masih belum dipandang cukup. Sekarang kita kembalikan ke kita, ahli hadis juga bukan, imam juga bukan, itu kan? Jadi makmum kadang-kadang ke masjid dan sebagainya. Dan coba cek, Quran belum hafal, hadis belum muncul, dan cita-cita begitu tinggi. Apa yang sudah Anda kerjakan selama ini? Sudah semakin sepuh masih karaokean juga gitu kan? Sampai kapan? Kita alihkan hidup kita mesti berubah. Mesti berubah. Nah, di antara motivasi yang beliau berikan adalah hadis yang beliau diriwayatkan, nomor hadis 2915. Saya sampaikan ini ya, lihat kalimatnya. Ini tafsirnya, nanti tafsir dari Quran, surah ke 35 Fatir, ayat 32 sampai 33. Posisi paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Saya sebutkan posisi untuk memudahkan aja, karena Anda bawa mushaf supaya nggak banyak nyari gitu kan. Yang standar ya. Ya, ini penghafal Qurannya ada di sini, ini yang pahalanya ada di sini. Ya. Nah, sekarang saya bacakan pelan-pelan. Lihat, saya gambarkan dulu situasinya. Wallahu a'lam bishawab, bagaimana nanti hakikatnya, karena kita hanya akan bisa melihat saat kejadiannya begitu nyata nanti insyaallah. Tapi nanti saat semua dihadapkan pada ketentuan Allah yaumul hisab dan ditentukan singkatnya untuk orang-orang beriman beramal saleh masuk ke dalam surga, maka lihat, perhatikan. Ahli Quran itu Qurannya langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, karena orang yang ahli Quran, alhamdulillah, itu langsung Qurannya sendiri dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi teman dia saat di dunia, sahiban lahu fid dunya, syafi'an lahu fil akhirah, memberikan syafaat saat di akhirat. Di antara kemuliaannya adalah lihat kalimatnya, Allahumma halli, ya Allah, mohon hiasi penghafal Quran, bedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Ya. Ini sudah tafsir dari Quran surah ke-35 dari ayat 33-nya. Yuhallawna fiha, mereka akan dihiasi perhiasan-perhiasan. Siapa yang dihiasi ini? Di ayat 32-nya. Ya, ada para penghafal Quran, al-istafaina min ibadina wa minhum muqtasid, ya, wa minhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Ada penghafal Quran yang terbagi 3 bagian. Ya, yang paling bagus, yang paling akhir, yang senang mengerjakan kebaikan. Nah, orang-orang ini yuhallawna fiha, nanti di akhirat akan diberikan hiasan. Apa hiasannya? Lihat Tirmidzi nomor hadis 2915. Maka kemudian fayul basu ilaihi tajul karamah, dipakaikanlah kemudian di kepalanya ada mahkota kehormatan untuk membedakan antara penghafal Quran dengan bukan penghafal Quran. Maka seketika Allah berkenan kemudian memberikan hadiah kepada kedua orang tua penghafal Quran ini. Sepanjang ayahnya beriman, ibunya beriman kepada Allah, beramal saleh. Maka kemudian anaknya diberikan mahkota yang baru dan diberikan apresiasi luar biasa dan diperkenalkan pada seluruh makhluk yang ada pada saat itu. Dipakaikanlah kemudian oleh anaknya di kepala kedua orang tuanya. Yang kata Nabi, sinarnya lebih terang dibandingkan dengan matahari yang masuk ke dalam rumah seseorang. Insyaallah teman-teman sekalian, Anda jadi penghafal Quran bukan hanya untuk Anda, orang tua Anda pun dapat bagiannya. Pakaikan mahkota. Lalu mereka masuk ke dalam surga. Quran surah 52 ayat 21. Masuk surganya beriringan, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Masyaallah. Wa ma alatnahum min 'amalihim min syai', kullu imri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu, dan para orang tua yang beriman itu, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti oleh anak-anaknya, cucunya, cicitnya, semua beriman, mengerjakan amal saleh. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan kumpulkan mereka. Alhaq itu mulhaq, nempel. Kalau Anda bikin tulisan, ya di bawahnya kemudian ada footnote yang nempel ke atas, disebut dengan mulhaq namanya, nempel. Jadi nanti ada para penghuni surga, sekeluarga, bareng-bareng masuk surga, berhimpitan begitu. Dia begitu masuk, Masya Allah kami duluan ya, masuk tuh, semua nih. Tapi yang hebat, ada para ahli Quran yang ada punya tanda di kepalanya, punya mahkota. Jadi begitu dia mau berangkat, anaknya gandeng kedua orang tuanya, di belakangnya ada saudaranya, masuk ke surga bersamaan. Dan mereka para penghafal Quran. Fadilah satu orang menghafal, yang lain dapat keutamaannya. Dan yang lebih hebat, bukan surga biasa. Mulailah kemudian difirmankan kepadanya, waqra waqar. Sekarang, naiklah ke surga dengan membacakan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Maka akhir bacaan Quranmu, disitulah tempat tinggalmu. Maka teman-teman, terjadilah kemudian apa yang dilukiskan oleh para ahli Quran dengan penyesalan-penyesalan.
Yang biasa cuma baca 5 ayat, wa ulaika humul muflihun, berhenti di situ tempatnya. Maka dia lihat temannya naik ke atas, karena dia biasa membaca sampai 10 ayat, fi qulubihim maradun, naik lagi karena semakin naik indah. Maka yang ini berkata, ya kenapa ya Allah saya nggak baca sampai yang 10 seperti dia. Yang ini nyesal lagi karena temannya 20, temannya 30. Maka Masya Allah, penghafal Quran, dia terus naik sampai mendapatkan puncak tertinggi. Kenapa Anda tidak menambahkan, memberikan sesuatu untuk orang tua Anda saat di akhirat nanti? Di dunia Anda nggak bisa berikan apa-apa, kenapa Anda nggak siap untuk di akhirat? Saat teman-teman yang lain sudah menyiapkannya, anak kemana aja? Sudah saat hidupnya nggak bisa berbakti, meninggalnya nggak bisa mendoakan, bahkan ya, masa untuk akhiratnya nggak bisa berikan sesuatu? Mulai dari sekarang. Karena Allah sudah janjikan. Lihat kalimatnya, wa ma alatnahu min amalihim min syai'. Kalau dua orang ini saling bisa memberikan manfaat, kami akan catat, gak akan kami sia-siakan. Orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah Quran, ortunya. Anaknya menghafal, orang tuanya nggak hafal, tapi amalan orang tua ini dicatat oleh Allah. Setiap anaknya menghafal Quran, setiap anaknya membacakan Quran, setiap anaknya mimpin sholat, setiap huruf yang mengalir untuk orang tuanya. Masya Allah. Silahkan lihat. Kullu mri'in bima kasabarahin. Tapi kata Quran, mohon maaf, itu pilihan. Pengen silahkan, tidak terserah Anda. Tapi akan tiba satu masa di mana sebagian orang tertawa, yang lain hanya menundukkan kepalanya penuh dengan penyesalannya. Bahkan dilukiskan di Quran surah 63 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Fa'asaddaqa wa aqam minas salihin. Ya Allah, beri kesempatan sedikit aja ya Allah. Saya mau kembali lagi. Saya pengen ngulang lagi. Saya pengen bersedekah harta saya pada yang benar. Saya pengen didik ini, saya pengen lakukan ini. Masya Allah, sebelum masanya tiba. Yang lain diwafatkan, mungkin sudah cukup bekalnya. Kita hidup sampai sekarang karena belum cukup kita mewujudkan itu. Saya mau sampaikan pada Anda 2 kisah yang luar biasa. Satu, ini di Indonesia, di Jakarta, namanya Umar. Ini kisah nyata yang saya terima. Umar ini anak dari satu keluarga yang sangat luar biasa. Bapaknya sibuk, punya kesibukan yang luar biasa, tapi ibunya juga cukup kuat. Ya, dia sekolah di sekolah internasional dan suka ada kan Father Day ya, hari ayah dan sebagainya, di situ perform. Jadi setiap ada hari ayah, tuh ayahnya nggak bisa datang, saking sibuknya. Ya, tapi ibunya cukup berjuang, dia datang, dia juga kursusin Umar ngaji dan sebagainya. Satu kali ibunya mulai merasa kesal, berkata pada suaminya, lihat kalimatnya, kalau kamu nggak datang sesi yang ini, rumah tangga kita akan jadi masalah. Maka bapaknya mulai mengatur waktu, bapaknya Umar, so dia katakan insya Allah saya datang. Begitu datang, suasana seperti ini kurang lebih baik. Ngambil kursi pun yang paling pojok, supaya masih bisa memikirkan tentang pekerjaannya. Di pojok dia menyendiri, tiba-tiba yang lain sudah mulai perform, ada yang nyanyi, ada yang puisi, ada yang menari dan sebagainya. Tibalah waktunya Umar. Ini nyata, saya tidak mengarang satu cerita. Begitu Umar dipanggil, cukup mengejutkan. Dia minta pada pembawa acaranya, Miss, tolong panggilkan Mr. X. Bapaknya mulai ngangkat kepalanya, karena yang dipanggil bukan bapaknya, ternyata orang lain. Siapa yang datang? Guru ngajinya. Hadir ke panggung. Ketika datang, kata Umar, memang sengaja spesial, beliau undang guru ngaji datang. Saya ingin perform dengan membacakan ayat Al-Quran yang pernah saya pelajari dari Ustadz. Tolong cek hafalan saya. Dia bacakan surat An-Naba. Minta dibaca. Baca ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, sampai 20 ayat cukup bagus, kata Ustadznya, lihat. Cukup Umar, berhenti sampai situ. Sekarang saya akan cek hafalan kamu. Ayat 40, baca. Ayat 35, baca. Ayat 30, baca. Lancar bacaannya. Yang paling menarik, ketika semua selesai, gurunya penasaran. Umar, termasuk juga moderatornya. Ini yang lain kok performnya menari, menyanyi, baca puisi. Umar kok baca Quran? Kenapa beda? Lihat apa jawab Umar. Saya mendengar dari Ustadz bahwa kalau saya mulai menghafal Quran, nanti di akhirat saya akan mendapatkan mahkota yang saya juga bisa pasangkan di kepala papa dan mama. Selama ini papa begitu sibuk, saya nggak bisa sempat bertemu, tidak cuma cukup waktu. Saya nggak ingin dipisahkan di akhirat yang sifatnya abadi. Saya nggak pengen berpisah lagi. Saya menghafal Quran untuk memberikan mahkota pada papa dan mama. Masya Allah. Anda tahu apa yang terjadi? Bapaknya di sana kemudian mulai bangkit, dia nangis, dia datang ke depan, dia bawa anaknya, permisi keluar dari gedung itu. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Dia katakan dia minta maaf pada istrinya. Dia mulai duduk bersama-sama. Kemudian mereka mulai merubah tentang pola kehidupannya. Sampai hari ini mereka menjadi keluarga Quran. Dan Umar sudah hafal Quran insya Allah. Ya, dan Anda kapan? Apa Anda mau masih pengen sibuk juga? Anda kejar dunia Anda silakan. Orang lain sedang ngejar akhirat, Anda masih sibuk dengan dunia. Dan Anda mau meninggal. Ya. Yang lebih hebat lagi di Palestina, Masya Allah. Nih,
Ada di Libya dan saya mengalami sendiri ini. 2 tempat ini di dunia itu termasuk produk penghafal Quran. Libya itu nomor 2. Ini nomor 1. Negara-negara Arab umumnya juga pada penghafal Quran, tapi ini yang paling dahsyat yang saya bisa dapati. Teman-teman, di Palestina, di Libya itu punya culture yang mirip-mirip. Kalau remaja nggak hafal Quran, belum hafal Quran, itu umumnya jarang punya teman. Di usia 4, usia 5 tahun itu rata-rata ya sudah pada hafal lah. Paling-paling sedikit 15 juz, 10 juz, kan? Atau 5 juz yang paling rendah. Saya pernah pengalaman waktu saya talaqi pada syekh kami, Syekh Ali di Suqfulata. Ya, dalam satu riwayat yang saya ikuti. Jadi ini di sini. Ya, satu kali saya sampai di sini, kemudian kami duduk, syekh kami di kursi, terus saya mulai kemudian menyampaikan hafalan saya, beliau cek. Begitu di tengah-tengah hafalan, tiba-tiba ada seorang gadis manis, kecil, usia 3-4 tahun. Anaknya cantik, lugu, polos, datang ke tengah halaqah kami, dan dia bawa selang, teman-teman. Bawa selang, Bu. Dia datang bawa selang, terus dia datang dengan manis, dia katakan, lihat kalimatnya, Syekh, idribini. Saya pikir, Syekh, tolong pukul kepala saya, katanya. Syekh kami cuma senyum, dia bertanya, lihat kalimatnya. Dia, 5, kenapa? Lihat jawabannya. Enenesit, katanya. Saya lupa. Pikir anak ini, dia lupa menghafal itu karena ada sumbatan di kepalanya. Saking inginnya hafal ayat yang dihafalkan, tolong pukul kepala saya dengan selang supaya lancar lagi sumbatannya. Nah, kebayang nggak? Anak 3 tahun, 4 tahun pengen hafal Quran karena dia pengen ada sesuatu yang dia persembahkan sampai minta dipukul. Anda dikasih 30 tahun, 40 tahun, udah kemana aja selama ini? Dan kita mendapatkan anugerah kemudahan. Di Palestina lebih dahsyat, makanya nanti mau saya tunjukkan. Kalau anak-anak sudah pada hafal Quran, usia-usia itu 30 juz dan sebagainya, lihat candanya. Lihat candanya, teman-teman. Dia akan bercanda kepada teman yang baru 15 juz, baru 10 juz. Nanti kalau saya sudah ada di atas, saya dadahin kamu di bawah ya. Masya Allah. Kita ada di mana? Berapa juz yang sudah kita siapkan sampai hari ini? Jangan-jangan tiap hari minum juz kurma, juz buah, juz mangga, macam-macam. Tapi di surga tidak kita dapatkan. Makanya jangan heran kalau mereka kalau sudah hafal Quran itu kadang keluar main-main. Karena nggak ada main, saking nggak adanya. Yang ada cuma pistol-pistolan, tembak-tembakan dari kayu yang dirakit macam-macam dan sebagainya. Cuman itu yang ada. Makanya dari atas, drone dan sebagainya ngelihat. Ini kayaknya ada mujahid lagi perang-perangan. Anak-anak lagi main-main. Tiba-tiba datang. Apa anda kira penghafal Quran lari? Kalla, tidak. Penghafal Quran nggak akan pernah lari. Satu dia katakan, lihat tuh, di bom itu terukir nama saya pulang duluan. Kata temannya, bukan kamu, saya nyusul ayah saya duluan. Saya kejar paman saya duluan. Tiba-tiba kena mereka. 1, 2, 3. Apa anda pikir, maaf ya, kematian itu pasti, maut itu pasti. Cuman sebabnya jangan beda. Jangan pernah merasa kasihan dengan mereka, yang kasihan itu kita. Saking sayangnya Allah pada mereka, cepat kamu pulang sesuai dengan ajalnya. Pulang sini. Alam kubur lebih enak dibandingkan dengan alam yang kamu sekarang alami. Mohon maaf, setengah roti bagi 16 orang. Mau minum airnya diracun, harus dibersihkan dulu, pulang sini. Saya berikan kenikmatan lebih besar dibandingkan alam kamu sekarang. Makanya Masya Allah, ada yang pulang masih dalam keadaan bayi, ada yang baru tumbuh, ada yang macam-macam. Masya Allah hidupnya nyaman, penghafal Quran, wafatnya syahadah, kurang apa lagi? Makanya Allah janjikan di Quran surah ketiga ayat 169 itu sampai 171. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan dikira orang yang wafat di jalan Allah wafat begitu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi Allah akan berikan kenikmatan lebih di alam kuburnya. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka hanya mendapatkan kebahagiaan karena dikasih kenikmatan lebih oleh Allah dari apa yang mereka dapatkan di dunia. Lihat kalimatnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka bisa, mereka akan kembali. Kalau mereka mampu, kalau mereka bisa, mereka akan kembali pada keluarga yang terlihat kadang sedang menangis, kadang sedang gelisah. Mereka katakan, "Kamu enggak usah nangis, enggak usah sedih. Jangan kasihan dengan saya. Kalau bisa kamu cepat nyusul sini. Di sini lebih enak dibandingkan alam kamu." Kali itu nggak ada pernah pejuang meninggal di Palestina kecuali keluarganya nyebar manisan. Alhamdulillah, keluarga kami sudah bahagia, sudah tenang, sudah nyaman. Tinggal masalahnya kita nih, kapan nyusul mereka? Ya. Dulu ada Kak Bimo datang ke Palestina. Anak TK, Pak. Bu. Anak TK. 150 anak. Ketika disampaikan bahwa ada seseorang Indonesia yang mau motivasi, cuman mau ngasih cerita aja ke sana, mau datang. Anak TK ini 150 orang, Masya Allah, sudah menunggu bahkan 2 jam sebelum beliau datang. Rapi duduknya. Meja disusun, mereka rapi, duduk luar biasa. Ya, indah. Begitu masuk, hanya mengajukan 3 pertanyaan.
yang hampir serupa tapi substansi yang berbeda. Lihat kalimatnya. Pertanyaan pertama, begitu masuk, anak-anak, siapa yang mau jadi presiden? Ini nyata. Dan beliau sendiri yang menyampaikan. Tiba-tiba nggak ada yang angkat tangan. Perhatikan bagaimana anak-anak ini dibina oleh para orang tuanya, jadi culture di lingkungannya, sehingga orientasinya bukan cuma dunia. Nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang mau jadi pemain bola? Yang laki-laki mulai 1, 2 malu-malu begini. Siapa yang mau jadi dokter? Yang perempuan mulai malu-malu sedikit begini. Ada yang angkat tangan. Lihat, begitu 3 pertanyaan tutup, diujilah dengan yang keempat. Siapa yang mau jadi mujahid fi sabilillah? Masya Allah. Tidak ada yang angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Anda tahu apa yang terjadi? Semuanya berdiri, 150 anak. Laki-laki, perempuan, semua berdiri, mengepalkan tangannya, mengatakan, nahnu mujahid fi sabilillah, kami mujahid, kami mujahid, kami mujahid. Semua mengatakan itu. Dan siapa mereka? Anak-anak penghafal Quran. Ya. Mereka mulia, dalam kuburnya baik dan akhiratnya insya Allah. Dan mereka selalu berkata, nggak usah datang ke sini, nggak usah kirim apa-apa, cukup doakan aja. Kalau ada kelebihan harta silakan, kalau ada yang bisa dikirimkan silakan. Itu pun masya Allah dihambat kemudian nggak bisa masuk, darat, laut, udara diblokade, tapi Allah kirimkan hiu, kirimkan makanan, kirimkan macam-macam, sekarang bertahan. Apa yang membuat mereka bertahan? Silakan cek, silakan research. Cuman satu, Quran. Cuman satu, Quran. Jadi kalau orang sana saja bisa bertahan dengan puluhan tahun, dengan blokade luar biasa, maka Anda yang cuma tinggal di rumah, yang kadang-kadang merasa nggak cukup, merasa fakir dan sebagainya, ketika Anda mulai menghafal Quran, demi Allah saya katakan, cahaya akan datang ke rumah Anda, memberikan ketenangan, kenyamanan, kecukupan, ketentraman, kedamaian. Walaupun cuma tinggal di petakan yang kecil, tapi cahaya Allah membuat Anda lebih luas. Maka kalau Anda masih ragu, masih sulit, ya Allah, saya bisa enggak nih, tambahkan itu. Bahwa ketika Anda ingin mendapatkan yang besar, Anda harus berjuang. Yakinkan saya bisa, saya pengen punya cahaya, saya ingin dapat kehidupan terbaik, saya ingin berikan mahkota dan sebagainya. Ingat-ingat itu. Ketika itu Anda ingat, setidaknya insya Allah jadi motivasi untuk bisa meningkatkan semangat kita untuk terus melanjutkan hafalan. Sepakat sampai sini? Baik, jadi itu 2 poinnya ya. Kalau sedang macet-macet sedikit, ya ini pahala banyak nih. Kalau sudah semakin malas, tanyakan. Emang kamu sudah punya mahkota? Emang orang tua kamu sudah selamat? Kamu bakti aja belum bagus di dunia, apa di akhirat mau kamu abaikan juga? Ya, nggak sayang sama orang tua. Kalau itu sudah dihadirkan, tuliskan. Bahkan di samping mushaf Anda. Sudahkah kamu menghafal Quran hari ini? Ingat orang tua ya, ingat dirimu ya, kamu belum punya mahkota. Begitu dilihat, hadir, dan insya Allah memberi kekuatan kepada kita. Metode itu yang disebut dengan wa'dun wa wa'idun. Metodenya, wa'dun wa wa'id. Wa'dun adalah janji positif yang diberikan pada orang yang beramal kebaikan. Wa'id adalah ancaman yang ditegaskan pada orang yang terfikir berbuat maksiat. Ini rumusnya. Jadi kalau Anda ingin selalu jadi orang baik dalam kehidupan, ingat betul rumus ini, termasuk dalam menghafal Quran. Jelas ya? Kalau Anda ingin berbuat sebuah kebaikan, rumusnya, ayo keluarkan dulu motivasi-motivasi kebaikannya. Supaya semakin semangat. Ya, Anda misalnya mau tahajud kan gak mudah dikerjakan. Saya lompat sedikit ya. Tahajud kan gak mudah, jangan dikira mudah. Tahajud itu, asal katanya, teman-teman, itu dari kata hajada. Ha, jim, dal. Aktivitas yang dikerjakan setelah kita istirahat terlebih dahulu. Di Anda tidur, malamnya bangun. Itu hajada. Kok bisa ditambah ta dan huruf sebelum akhir pakai tasydid? Kalau ada huruf, kemudian ditambahkan pada satu kalimat, hurufnya itu ta, diantaranya ini menunjuk sesuatu yang serius. Sungguh-sungguh. Kalau huruf sebelum akhir mendapatkan tasydid itu double, syiddah. Syiddah itu berat, menunjuk pada aktivitasnya tidak mudah, berat. Butuh motivasi yang double, 2 kali lipat. Ya. Ingin menunjukkan bahwa amalan tahajud ini, itu tidak mudah dikerjakan. Anda butuh motivasi 2 kali lipat, plus juga Anda harus serius merencanakannya. Makanya sebelum Anda tunaikan tahajud, kalau Anda terapkan tadi rumus wa'dunnya, keluarkan dulu janjinya. Benefitnya apa kalau kita tunaikan tahajud? Keluarkan ayatnya. Misal, Quran surah ke-17, ayat 79 sampai 81, posisi paling kiri sebelah atas. Orang yang tahajud, kata Allah, akan mendapatkan 4 kemuliaan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak tahajud. Walaupun sholat 5 waktunya khusyuk. Anda nggak tahajud, Anda nggak akan dapat. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatil lak. Di antara sementara malam bangun tunaikan tahajud walaupun hukumnya cuma sunnah. Tapi pahalanya 1 yang Allah berikan.
Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang bisa konsisten tahajud maka akan diangkat derajatnya, diangkat karirnya ke tempat terbaik. Pekerjaan apapun yang dia alami. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, akan dibimbing mengawali aktivitasnya. Ketika dia beraktivitas dibimbing Allah, Masya Allah. Beda antara orang jalan mendapat bimbingan Allah dengan yang tidak. Orang jalan dapat bimbingan Allah tuh jalannya tuh bagus, tidak angkuh dan sebagainya. Banyak ayatnya. Wa akhrijni mukhrajas sidqin, dan dibimbing untuk keluar dari persoalan, diberikan solusi terbaik saat punya masalah. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan ditolong Allah tatkala diganggu dalam aktivitas pekerjaan yang dia kerjakan. Ada yang iseng ingin menyingkirkan, menyungkurkan dan sebagainya, Masya Allah. Anda tunaikan tahajud, komitmen, ini muncul dari Allah. Bukankah ayat ini turun untuk membebaskan Nabi salah satunya dari kepungan orang-orang Quraisy sebelum hijrah ke Madinah? Karena Nabi ahli tahajud, orangnya dekat dengan Allah dan sebagainya, maka Masya Allah jaminannya ada. Nah, rumusnya ini Anda tuliskan sebagai bentuk usaha. Sebelum miring ke kanan tidur, tuliskan di tembok besar Anda itu. Ayo bangun tahajud, Anda bisa mendapatkan ini. Karir kamu memang sudah bagus dalam pekerjaan. Jangan-jangan kamu macet karena belum tunaikan amalan ini. Ayo, kamu ingin dibimbing Allah? Tidak. Kamu sudah mendapatkan pertolongan? Tidak. Tuliskan di sini. Empat-empatnya. Begitu Anda miring ke kanan, walaupun malamnya belum rencana tahajud, begitu melihat, Anda bisa bangun. Anda bisa bangun. Ini disebut dengan wa'dun. Dan siapkan dengan serius. Serius itu ada rencana, ada persiapan dan sebagainya. Makanya walaupun misalnya Anda bangunnya pengen jam 3, tapi kan alarmnya dipasang 3 kali kan? Ya, jam 2:04, jam 2:30, jam 3 kurang 1/4. Alarm pertama, matikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga, berjuang betul untuk bisa bangun. Oke? Nah, demikian juga untuk menghafal Quran tadi. Wa'id itu ancaman. Jadi kalau Anda terpikir maksiat, keluarkan ancamannya. Ya, supaya bisa menekan Anda untuk tidak jadi maksiat. Misal, ada terpikir untuk berdusta. Kamu kemarin kemana? Gak ketemuan. Anda mau dusta misalnya. Ayo keluarkan ayatnya. Wailul lil mukadzibin. Celaka bagi para pendusta. Kalau Anda dusta, Anda pasti celaka. Jadi kalau orang paham kalau dusta itu akan celaka, dia gak akan berdusta. Kecuali orang nekat. Ya, silakan cek. Anda mau celah orang, mau gibah, ini resikonya. Bisa makan bangkai teman sendiri. Kalau nggak mau, jangan lakukan. Jadi ketika Anda berpikir berbuat maksiat, nah ini wa'id, ini ancamannya nih. Dan seterusnya. Nah ini, hadirkan dalam konsep menghafal Quran. Kalau sedang malas-malas, hadirkan manfaatnya. Kalau ada orang mengolok-olok, nah ini hadirkan ancamannya dan sebagainya. Jangan badi bergabung dengan orang-orang seperti itu. Paham sampai sini? Baik. Yuk kita teruskan kepada hal yang selanjutnya. Kita baru walakod ini ya. Walakod. Oh sudah 8 menit lagi itu ke jam 12 ya. Baik. Bisa kelihatan insyaAllah? Belum ya, harus dikembalikan lagi ke PowerPoint baru nampak gitu ya. Bagaimana cara mengembalikan ini? Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, teman-teman kita lanjutkan. Walakod 1. Dan jadi kesimpulan sudah kelihatan insyaAllah? Dan ya, bahwa rumus ini memberikan pemahaman kepada kita, semua penghafal Quran mesti yakin mampu menghafal Quran, jangan sekalipun terselip keraguan. Kalau sedang ragu, terapkan rumus tadi. Teruskan. Sekarang yassarna. Yang kedua. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Pakai yassarna sekarang. Nih teman-teman. Yassar. Kalau Anda baca mushaf di terjemahan, di situ diartikan kami telah memudahkan. Oke? Ada yang lain di situ terjemahannya? Tidak, kami telah mudahkan. Sedangkan mudah dalam bahasa Arab, ini saya bikin pasangannya, ini tabelnya nih. Ya. Lihat sini. Kata yasr itu dari kata yusrun. Tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada sesuatu yang sangat mudah. Mudah itu ada dua, ada sahlun, ada yusrun. Lihat, ada sahlun, ada yusrun. Seperti sulit, sulit pun ada dua, ada sa'bun, ada usrun. Ada dua kosakata. Tapi silakan Anda perhatikan, di Quran tidak pernah kita temukan misalnya satu kemudahan diungkapkan dengan kata sahlun. Selalu yusrun. Dan tidak kita temukan kalimat sa'bun kecuali usrun. Dan ini dipasangkan yusrun dengan usrun. Lihat, inna ma'al usri yusra. Tidak pernah inna ma'as sa'bu yusra. Atau inna ma'as sa'bu sahlan. Itu enggak pernah ditemukan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini. Nah, sekarang saya mau tunjukkan. Perhatikan sini ya. Teman-teman, kalau Anda menemukan kalimat sahlun, hadza rambus sahlah, ini gampang. Itu dalam secara tata bahasa, sahlun itu berarti sesuatu yang mudah tapi kadarnya masih relatif. Mudah bagi si A, belum tentu bagi yang lain. Itu sahlun namanya. Baik.
Bahasa Arab mudah tidak? Bahasa Arab mudah tidak? Siapa? Saya baru pulang dari Arab kemarin, saking mudahnya. Anak segini udah bisa tuh. Masya Allah. Assalamualaikum ya Syekh. Masya Allah, luar biasa tuh. Udah bisa, segini, saking mudahnya bisa. Ya, lu Anda katakan, Ustaz itu kan orang Arab. Tidak semua yang di Arab bisa. Unta ribuan tahun di Arab, gak bisa bahasa Arab. Tapi Ustaz itu kan binatang. Oh tidak, beo Betawi dibawa ke Arab. Masya Allah, 3 hari bisa tuh. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Masya Allah. Kalau dalam filosofi bahasa, asal dia mau bicara, pasti bisa gitu kan. Tapi ini relatif. Dia bisa, yang lain belum tentu. Itu sahlu namanya. Udah sampai sini? Oke. Tapi kalau semuanya, itu mudah mengerjakan. Semua bisa kok. Semua bisa. Ya, baik orang kecil, orang besar, dewasa, ya, tua, muda, semua bisa mengerjakan. Ngangkat sedotan, bisa nggak? Mudah apa susah? Sedotan, Masya Allah. Jangan katakan Allahu a'lam. Ngangkat sedotan. Relatif. Tadi mana relatifnya sedotan kecil begitu kan? Silakan, ya, coba cek anak kecil. Angkat sedotan, susah nggak? Relatif. Jadi angkat begini aja sedotan. Dia pesan teh manis saja minta sedotannya. Itu ringannya. Itu yang disebut dengan yusrun namanya. Sesuatu yang umumnya orang mudah menilainya. Yusrun. Jelas ya? Nah, lawannya ini sa'bun. Sa'bun itu kesulitan yang sifatnya relatif. Tapi kalau semua orang sudah mengatakan susah, itu usrun. Usrun. Baik, bawa mobil susah atau tidak? Bawa mobil. Bukan susah, bukan relatif susah. Bawa mobil dibawa ini. Kalau mengendarai mobil itu relatif ini. Bawa mobil pasti usrun, susah. Anda perhatikan bahasanya ya. Anda perhatikan ungkapannya. Bawa mobil itu usrun. Tapi kalau mengendarai sa'bun, Anda bisa, saya belum tentu. Tapi kalau bawa mobil, setiap orang belum tentu mengatakan itu relatif. Susah. Hanya orang tertentu barangkali yang ya luar biasa gitu ya. Nah ini, lihat sini sekarang. Lihat sini. Menghafal Quran tidak diungkapkan dengan kalimat sahlun, tapi yusron. Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa, Masya Allah, Quran itu saking mudahnya kata Allah, saya mudahkan semudah-mudahnya, sehingga nggak ada yang relatif. Mudah. Kalau cuma relatif, kita masih punya celah untuk mengatakan, ya Allah, kan susah nih, kan relatif. Tapi Masya Allah, kata Allah, saya jamin nih, mudah, semua orang bisa melakukannya. Quran diungkapkan dengan bahasa Arab, tapi orang nggak bisa bahasa Arab pun bisa hafal Quran. Apa Anda kira orang Indonesia semuanya bisa bahasa Arab? Silahkan cek, tapi mereka bisa menghafal Quran. Bahkan Fajar, Masya Allah. Anda pernah dengar namanya Fajar? Orang Indonesia? Dan mungkin itu rekor di dunia. Seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan yang barangkali secara fisik tidak normal. Kan? Bahkan ketika lahir sangat prematur, beratnya cuma 1,5 kilo. Kan sebagian sarafnya juga ada persoalan. Tapi ayahnya Masya Allah, luar biasa. Ibunya Masya Allah. Begitu diberikan ASI, ayahnya di sampingnya. Bacakan Quran 1 juz. Begitu tidak 3 tahun, orang lain bicara, anak ini pun bicara. Tapi yang keluar di lisan anak ini cukup aneh. Yang keluar kok Quran. Quran, ditanya Quran. Begitu mengejutkan, diundang seorang ustadz untuk melihat. Ternyata anak ini sudah hafal Quran. Dalam usia 3 tahun. Cuman mendengar, bapaknya bacakan, hafal Quran. Masya Allah, saking mudahnya. Anak 3 tahun, lahirnya prematur, dianggap tidak sempurna. Kalau ditanya mikirnya lambat kalau dalam urusan dunia. Ya. Namanya siapa? Sepersekian detik baru jawab. Fajar, ya baru jawab. Tapi kalau ditanya Quran, hampir nggak mikir tuh. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, Masya Allah. Mu'adz matanya buta, 4 tahun, orang Mesir, hafal Quran. Kan? Banyak sekali. Ada yang sudah tua, yang sudah macam-macam dan sebagainya hafal Quran. Saking mudahnya itu bisa. Saking mudahnya teman-teman. Bukan seperti yang relatif tadi dan seterusnya. Tidak. Ini. Jadi kalau Allah sudah jamin itu mudah, kenapa kita tidak ambil kemudahan itu? Jelas ya? Dan hebatnya di Quran, lihat ini. Pasangan ini dipasangkan dengan usron. Usron itu kan kesulitan yang sifatnya mutlak. Sulit, benar-benar sulit, nggak bisa. Lihat sini. Kalaupun Anda sampai pada tingkat pemahaman sulit dan Anda menghukumi saya nggak bisa, kata Allah, itu pasti mudah. Tidak ada yang tidak bisa diatasi. Tidak ada yang tidak bisa diatasi. Di setiap Anda mengalami kesulitan apapun sampai mentok, Anda akan selalu ada solusi kalau Anda mendekat kepada hukum Allah. Termasuk ketika Anda menghukumi diri Anda ini nggak bisa, ini mustahil, maka Allah pun berikan bukti yang langsung nyata dalam kehidupan kita. Nih, anak ini yang penuh dengan kekurangan bisa. Masa kamu nggak bisa? Saya pernah berikan satu metode saat mau itikaf ya. Saya sampaikan kisah begini. Ini hebat sekali, luar biasa. Saya punya 2 hal yang sangat menarik. Satu di Arab. Jadi ada satu keluarga yang sangat saleh, cuman suaminya sangat sibuk. Ini nyata. Sibuk luar biasa, dia di kantor dan sebagainya. Cuma
Dia pas satu mau mendekati Ramadan, dia sudah punya rencana. Ini kebiasaan di Arab begini ya. Menurut saya ini cukup baik lah. Culture yang baik bisa kita ambil. Jadi begitu mau ke intikaf, nah dia biasanya selesaikan pekerjaan di 20 hari pertama Ramadan. Jadi pas intikaf ngambil cuti. Biasanya begitu, ngambil cuti. Nah ini dia nyiapkan planning. Nah ini cukup bagus ya teman-teman, nanti mau itikaf dengan ustadz manapun yang mengajar. Saran saya, Anda harus punya rencana 10 hari itu mau ngapain. Ya, kita kayak di Al Ihsan yang di Bekasi, ya di Pondok Timur Mas, Villa Jaka Setia, itu kami siapkan program. Jadi nggak boleh ada orang datang ke sini kecuali punya target hafalan Quran. Terus kita siapkan pembimbingnya. Cek. Jadi begitu keluar ada hafalan Quran yang dibawa. Terus ada menamatkan kitab dan sebagainya. Nah, keluarga ini yang laki-lakinya dia punya target, saya pengen menghafal Quran 3 juz, kata beliau ini. Terus dia siapkan, sampaikan ke istrinya, Masya Allah istrinya support, kemudian siapkan pakaian dan sebagainya. Itu saling memotivasi keduanya, kita pengen jadi keluarga Quran dan sebagainya. Taib. Apa yang terjadi? Ketika suaminya berangkat, istrinya punya 3 anak, bahkan salah satunya masih diberikan ASI. Ternyata istrinya pun memotivasi dirinya untuk bisa hafal Quran di rumahnya. Suaminya berangkat, istrinya juga berangkat di rumah. Ya, sambil dia memberikan ASI, sambil dia mengulang, membaca, mengulang, sampai ketiduran pun dia pegang mushaf. Lalu itu apa yang terjadi? Setelah 10 hari, suaminya pulang ke rumah, bersiap, kemudian bersiap dengan Id. Masya Allah begitu pulang wajahnya berbinar, gembira luar biasa. Hal yang selama ini berbulan-bulan, bertahun-tahun gak bisa dia capai, 10 hari bisa dia capai. Dia hafal 3 juz. Pulang istrinya bahagia, ya dicium suaminya dan sebagainya. Masya Allah hafal 3 juz, diucapkan selamat. Tanpa istrinya mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa membuat suaminya barangkali lebih merasa, ya mungkin lebih daripada perasaan istrinya. Ternyata istrinya dalam 10 hari, suaminya 3 juz, istrinya 30 juz. Istrinya 30 juz. Sekebayang nggak? Ya, metode ini ditarik dan dikembangkan oleh sebagian teman-teman di pesantren Al-Hikmah di Cirebon. Ya, kemudian diterapkan di sana, menurunkan lagi hafal Quran dalam 30 hari. Kemudian sebagian diadopsi di Bandung, ada yang diadopsi di Bekasi, dan Masya Allah ketika dicoba, ada seorang ibu pengen jadi penghafal Quran, terus bawa anaknya. Ibunya tuh pengen banget jadi penghafal Quran. Kalau anaknya santai, dia ikut aja ibunya. Begitu diikuti, mulai dari nol. Lalu tahu apa yang terjadi? 30 hari, ibunya belum hafal 30 juz, anak yang dari nol tadi, yang dia terserah Allah mau diberikan berapa, 27 hari hafal Quran, 30 juz. Saking mudahnya. Ya, tinggal kita sekarang, kita mau targetkan kapan, yang penting kita bisa bawa sebelum pulang, dan ada ayat yang kita bisa bawa. Tapi yakinkan bahwa menghafal Quran itu mudah. Jelas ya? Jadi satu, kalau ragu, kita lawan dengan yakin. Yang kedua, caranya mudah. Dia bisa, kenapa saya tidak? Jelas? Oke, teruskan. Ini Al-Quran. Baik, apa artinya Al-Quran? Apa artinya Al-Quran? Kalau tidak tahu, katakan Allahu a'lam. Baik. Ada 3 ungkapan yang kita harus ketahui. Ada Al-Quran, ada Al-Kitab, ada Mushaf. Nih, dan saya sudah tuliskan di sini. Teman-teman, kalau yang Anda maksudkan, saya terangkan kemarin, bunyinya yang dilafadzkan, itu disebutnya Quran. Yang terus diulang. Kemarin bahkan saya turunkan kan bagannya, ya. Dari Quran, bahkan saya tuliskan kemarin. Al plus Quran, ya kan? Ini asalnya dari qiraah asalnya dari Quran, bunyi yang didengar. Jadi kalau yang dimaksud bunyinya, yang dilafadzkan, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini Al-Quran. Jelas? Kalau yang dimaksud susunannya, yang tersusun secara sistematis, yang tidak pernah ditemukan cacat di dalamnya, yang akan diketahui setiap kekurangan yang mencoba untuk dimasukkan ke dalamnya, maka itu disebut dengan Al-Kitab namanya. Kitab, sesuatu yang tersusun rapi dan sistematis. Makanya buku dalam bahasa Arab disebut dengan kitab. Karena kalau sudah jadi buku, pasti urutannya rapi, sistematis. Yang nggak ada celah di situ. Nah, Al-Quran salah satunya disebut dengan Al-Kitab. Ini. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Kami telah tetapkan ketentuan dalam Al-Kitab, Al-Quran. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 140. Al-Kitab disebutkannya. Ya, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabula raiba fi. Al-Kitab di situ maksudnya Al-Quran, susunannya. Ya, susunan yang tidak ada cacatnya, kemudian tidak ada celah-celahnya dan sebagainya. Ini Al-Kitab. Rapi, sistematis. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-15 ayat ke-9, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai peringatan dan kami yang jaga.
yang jaga Quran supaya tidak diselewengkan, tidak dibuat hal-hal yang kemudian ingin mengurangi ya kesempurnaannya. Kalau itu dijadikan kemudian satu tulisan yang terletak di antara dua jilid yang khusus isinya Al-Quran saja dengan susunan yang sistematis, maka namanya mushaf. Ini mushaf. Jelas ya? Di mushaf itu isinya semua cuman Quran aja yang dibacakan. Jadi ketika dibunyinya dibacakan mushaf, susunannya disebut kitab. Dibacakan Quran, susunannya teratur dari Al-Fatihah sampai An-Nas disebut dengan kitab. Kemudian ini yang terletak di antara dua jilid seperti ini, yang isinya semua kalau dibacakan untuk Quran, ini yang disebut dengan mushaf. Paham? Baik, jadi kalau yang di handphone itu bukan mushaf. Yang di handphone mushaf, bukan mushaf. Karena banyak di handphone itu aplikasi yang lain, ya kan, turunan-turunan yang lain. Jadi beda antara hukum mushaf dengan hukum handphone itu lain. Ya, ketika dimunculkan baru jadi bacaan itu jihaz, itu cuma perangkat elektronik saja. Ya, tapi bisa digunakan untuk membantu Anda baik dari hafalan atau bacaan. Tapi kalau disebut mushafnya yang begini. Kalau sudah ada terjemah, ini terjemah namanya. Terjemah. Beda antara mushaf dengan terjemah itu lain. Ya, makanya suka disatukan mushaf terjemah. Kalau ada syarahnya, penjelasan lebih banyak lagi namanya tafsir. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Nanti terkait turunan hukum fikih itu bisa berbeda-beda. Anda ke toilet itu nggak boleh bawa mushaf, baik yang berterjemah ataupun tidak. Tapi ke toilet Anda boleh bawa handphone. Anda matikan handphonenya, Anda hilangkan aplikasinya, Anda tutup misalnya aplikasi Quran, kan? Anda muncul dengan aplikasi yang lain, telepon normal biasa, di silent atau dimatikan, Anda masuk itu masih boleh. Tapi ke toilet bawa mushaf itu nggak boleh. Ihanah lil Quran, lil mushaf. Ya, ada satu intinya bukan pelecehan lah terhadap mushaf, ya, hal yang tidak sopan untuk kita bawa. Itu diantara hukum yang saya turunkan. Yang ingin saya maksudkan adalah, yang dijamin oleh Allah kemudahannya untuk dihafal itu Al-Quran. Bukan mushaf. Jadi ketika kita mau menghafal Al-Quran, bukan menghafalin mushaf. Jelas ya? Dan bukan menghafal susunan sebetulnya. Jadi Anda tidak dituntut untuk, saya pun begini. Saya pun ketika menyampaikan Quran surah sekian, ayat sekian, posisi ini, posisi itu bukan ingin menampilkan saya hafal itu, bukan. Itu sebenarnya ada pengalaman, itu ada kisahnya. Jadi begitu saya mengajar, saya sampaikan itu nanti temukan di Quran ya, ayatnya ini. Orang bertanya, Ustaz itu surat apa? Sampaikan surat sekian. Dia cari ayat berapa? Ayat sekian. Maka dari pengalaman itu kemudian ketika saya sampaikan Quran, saya pertegas, itu tolong di Quran surat sekian, ayat sekian ya. Baik, ada yang bawa mushaf ketika kita mengajar. Biasanya kalangan ummahat tuh yang rajin bawa mushaf macam-macam. Ada yang bawa mushaf kemudian cari Quran surat sekian, ayat sekian, lama jadinya gitu kan. Kadang-kadang suka kasihan, ayat berapa tadi? Nah, gitu kan. Makanya kita sampaikan lagi Quran surat sekian, ayat sekian, posisinya di paling kiri sebelah gini. Udah selesai. Tapi pada orang-orang yang sudah tahu kita tidak harus menyampaikan itu. Ya, karena juga belum tentu dianggap sebagai hal yang sangat penting. Nah, Allah tidak meringankan kita untuk aspek persoalan mushaf. Jadi kita bukan ngapalin mushaf, bukan ngapalin susunan, posisi ini, posisi itu, dan sebagainya. Yang Allah jamin kemudahannya adalah kita bisa menghafal Qurannya, bacaannya. Sebab bacaan itu kalau sudah dihafalkan, itu yang masuk ke dalam kepala kita. Kalau mushaf nggak bisa masuk. Coba buat kontes, bagaimana memasukkan mushaf ke dalam kepala. Jelas ya? So, Allah ingin mudahkan kita dengan menghadirkan kemudahan dengan menghafalkan Qurannya, bukan mushaf. Jadi setiap kalimat-kalimat mudah untuk kita bacakan untuk mengingatkan kita. Paham sampai sini? Baik. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ini bagian terakhir dan kita berhenti di sini. Baik. Terlihat insyaallah? Belum? Berarti kita harus kembalikan kepada PowerPoint. Bismillah. Baik, teman-teman. Hari ini saya butuh asisten untuk bisa berdiri dengan saya di sini atau duduk, Mas. Boleh bantu saya di sini? Ya. Nah, barakallahu fiik. Silakan di sini saja ya. Jadi nanti pas ada perpindahan antum enggak usah bolak-balik. Semoga Allah berikan pahala pada antum. Baik. Teman-teman, lihat sini. Ini bagian terakhirnya. Dan ini bisa jadi konklusi pembahasan kita dan kita bisa jeda sebentar. Nanti setelah kita salat zuhur baru masuk pada prakteknya. Ya, di setelah zuhur nanti kita akan terapkan metode ini dalam bentuk hafalannya. Nanti kita akan cek. Insya Allah nanti kita tunjukkan bahwa ternyata Anda ini orang-orang hebat yang bisa menghafalkan 5 ayat nggak sampai 1 menit. Ya, nanti kita lihat. Yuk kita perhatikan dulu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran itu bunyinya yang bisa kita hafalkan, kita masukkan dalam diri kita dengan izin Allah, lidzikri, untuk diingat. Ini. Awas, hati-hati. Jangan salah dalam meniatkan kita menghafal Quran. Allah meminta kita menghafal Quran bukan untuk jadi hafid. Salah. Allah minta kita menghafal Quran supaya jadi zikir. Supaya Quran itu mengingatkan kita dengan Allah. Jelas ya? Jadi bukan motivasi jadi hafid. Salah kalau Anda
walaupun memang tidak dilarang, tapi menurut saya pribadi dan biasanya kami para penghafal Quran, itu diminta oleh guru kami itu untuk meniadakan angan-angan itu. Harapan-harapan itu, bukan harapan istilahnya, ya keinginan kuatnya, jadi bergeser dari posisi yang diinginkan Allah. Sehingga nanti menempuhnya jadi agak telat gitu. Jadi kalau Anda ingin menghafal Quran, motivasi terbesarnya cukup jadikan Quran ini, hadirkan motivasi bisa mengingatkan saya dimanapun saya berada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud penghafal Quran oleh Quran, ini kalimatnya, zikrun, bukan hifdun. Ini, zikrun. Apa bedanya orang hafal Quran yang ingat dengan yang mungkin hafal Quran tapi tidak menjadi ingat? Lihat kalimatnya. Teman-teman, fokus ya. Quran surah ke-35 ayat 32, posisi paling kiri sebelah atas. Nanti penghafal Quran dibagi pada 3 bagian utama. Bisa dibantu, Mas? Lihat kalimatnya. Faminhum zalimun li nafsi, satu zalim. Zalimun li nafsi. Wa minhum muqtasid. Quran surah 35 Fatir ayat 32. Di mushaf standar posisi paling kiri sebelah atas. Wa minhum muqtasid. 2. Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah. Sabiqun bil khairat bi iznillah. Lihat yang pertama, wa minhum zalimun li nafsi. Ada penghafal Quran yang zalim. Bisa 30 juz atau juga bisa dia hafal beberapa surat. Harusnya surat yang dia telah hafalkan itu, misal walaupun surat yang paling ringan, qul huwallahu ahad. Surat apa namanya? Al-Ikhlas. Lihat, qul huwallahu ahad. Harusnya kalau dia hafal ayat-ayat di surah ini, surah Al-Ikhlas itu, penghafal Quran yang benar itu seharusnya menjadikan Qurannya itu, menjadikan dia ingat dengan Allah, zikrun. Bukan sekedar ada dalam benaknya. Karena ada orang yang hafal Quran, hafal surah ini, hafal ayat-ayatnya, tapi mohon maaf, tidak menjadikan ayat itu mengingatkan dia dengan Allah, malah zalim pada dirinya sendiri. Tahu artinya zalim? Apa artinya zalim? Oh, baik. Ini zalim itu begini. Teman-teman, ini misal saja. Ini ada cangkir, ini ada gayung. Oke, apa fungsi yang cangkir? Cup untuk minum. Apa fungsi gayung? Untuk mandi. Dia gunakan gayung untuk minum, dia gunakan cangkir, mohon maaf, untuk mandi. Itu zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u kulli syai'in laysa fi makani. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ayat Quran ketika dia hafalkan tempatnya di sini, tapi dia gunakan pada yang lain. Orang yang bisa menghafal surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, tidak akan pernah mengatakan di lisannya semua agama itu sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Karena ketika dia ucapkan qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah Tuhan yang layak untuk disembah, satu-satunya Tuhan, nggak ada yang lainnya. Beda antara ahad dengan wahid, itu lain. Kalau wahid itu satu tingkatan, wahid, itsnain, talata. Ada wahid, ada dua, ada tiga, ada itsnain, ada talata. Tapi kalau ahad, satu-satunya, nggak ada duanya. Makanya ketika disebutkan kalimat ilah, ya, kemudian bersanding dengan wahid, wahid disebutkan, ilahnya mesti muncul. Tapi kalau ilahnya dihilangkan, akan berubah wahid jadi ahad. Lihat kalimatnya, Quran surah kedua ayat 163, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, jadi ketika menyebutkan kalimat wahid, sebelumnya ada ilahnya. Tapi ketika dihilangkan kata ilahnya, wahidnya nggak bisa berdiri sendiri. Ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi ketika Anda mengatakan Allah cuma satu, yang esa, nggak ada yang lain yang layak disembah, bahkan lam yalid wa lam yulad, Allah punya sifat tidak beranak, tidak diperanakan, mustahil kemudian ditetapkan bahwa ada kepercayaan yang Tuhannya punya anak dan sebagainya, ya, dan dia hafal ayat itu, mustahil. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak punya syarikat, ya, tidak punya partner dan sebagainya yang saling melengkapi, tidak, sudah sempurna. Jadi kalau ada orang hafal qul huwallahu ahad, cuman qul huwallahu ahad saja, nggak sampai 30 juz. Qul huwallahu ahad. Dia hafal kalimat itu, tapi masih bisa mengatakan di lisannya, semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, semuanya berpeluang jadi orang baik. Demi Allah saya katakan, dia orang zalim. Dan dia belum hafal Quran. Dan dia tidak hafal qul huwallahu ahad. Dia bukan dzikrun, itu hifdzun namanya, hifdzun. Kalau cuma memasukkan sesuatu ke dalam benak Anda, jangankan Anda. Non-muslim bisa melakukan itu. Stockholmnya hafal Quran, Winsing bisa menghafalkannya, yang lain bisa menghafalkannya. Bahkan demi Allah saat saya berada di Libya, dan
kita hampir beberapa pekan itu suka ada pertemuan dengan tokoh-tokoh dunia, pemuka agama lain dan sebagainya, itu suka ada diskusi-diskusi. Ya, diskusi-diskusi. Ya, tahu apa yang terjadi? Satu kali diundang satu tokoh agama yang dari yang lain datang, terus kita berdiskusi. Ya, tentang macam-macam lah. Begitu mau menyebutkan satu dalil, dia katakan, ya saya hafal itu Qurannya. Hafal Quran, Anda bayangkan. Hafal Quran. Tapi apakah Quran yang dihafalkan menjadi manfaat bagi dirinya? Tidak. Ketika Quran tidak menjadi zikir untuk mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan hidayah dalam hidupnya, maka itu bukan yang diinginkan oleh Quran. Itu minhum dzalimun li nafsi. Paham sih? Jangan sampai terjadi. Jadi ketika Anda ingin menghafal Quran, tujuannya ini zikrun, ingat dengan Allah. Makanya ketika Anda ingat, hasilnya ini sabiqum bil khairat. Ada muncul kebaikan. Lihat nih, saya mau jalan nih. Begitu mau jalan, penghafal Quran itu beda. Begitu dia mau jalan, Qurannya langsung bicara dalam dirinya. Jalan kamu mesti begini. Quran surah 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu ketika jalan, jalannya enggak sombong, tawadhu dia jalan. Masya Allah. Quran surah 31 ayat 18, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan pernah berjalan dalam keadaan yang sangat angkuh. Bahkan kalau kembali ke Al-Furqan tadi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada yang mencela, yang ngolok-ngolok, Masya Allah, Anda mau ikut ke pengajian, tadinya kumpul-kumpul, sekarang mulai beralih, mau ke pengajian, sudah ada yang mau bilang, Masya Allah, duh, sudah mulai soleh ya sekarang? Masya Allah. Faqalu salama, dia nggak balas dengan respon yang negatif. Soleh, Alhamdulillah, saya masih dodi, soleh kita tetangga yang lain. Ayo masa mau gitu aja sampai kapan? Dia jalan, biasa aja. Ya. Jadi nggak ada kalimat-kalimat celaan dia muncul dalam lisannya. Begitu dia mau mencela pun nggak bisa, karena dia ingat ayatnya. La yasra qaumin qaum. Mau dusta nggak bisa. Wailul lil mukadzibin. Begitu jalan, Masya Allah, dia jaga pandangannya. Walil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, hanya boleh lihat yang baik-baik saja, yang nggak baik dia palingkan. Perempuan juga sama, ayat 31-nya, Quran surah 24. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Hei perempuan-perempuan beriman, hanya lihat boleh yang baik-baik saja. Begitu melihat yang tidak baik, dia cepat palingkan. Bahkan lisannya istighfar. Ingat Qurannya, surah ketiga, 133. Wasari wa ida maghfirah. Bergegas dia langsung kemudian malingkan pandangannya pada yang baik-baik. Semua ada. Indah. Begitu datang orang salam, yang keluar Quran. Quran surah keempat, ayat 86. Wa idha huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Semuanya itu yang dimaksudkan. Jadi Quranun yamshi. Qurannya jalan dalam kehidupan dia, itu yang diinginkan. Jadi bukan cuma ada di kepala dia aja begitu, Masya Allah. Kalau cuma begitu, jangankan kita, orang lain juga bisa. Ajarin beliau sekali lagi tuh. Ya, bisa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anda berikan lagam sudes, Misyari Rasid, bisa tuh ditiru. Luar biasa, Masya Allah gitu kan. Tapi apakah mengingatkan itu dengan Allah? Itu poin pertanyaan pentingnya. Ya. Nah, ada lagi yang pertengahan ini muqtasid. Muqtasid ini paket hemat. Ya, muqtasid hemat. Ya, hemat. Jadi baru bisa untuk dirinya, belum berbagi dengan orang lain. Masih di pertengahan. Jadi kadang-kadang masih mojok di masjid, ngulang-ngulang. Aduh, Masya Allah banyak hafalannya ya. Tuh, silahkan naik ke atas mimbar. Kalau cuma naik aja sih bisa, tapi kalau untuk ceramah nanti deh. Masya Allah gitu ya. Nah itu, ada yang pribadi demikian. Nah itu tahap pertengahan. Ya, tahap pertengahan. Tapi Masya Allah itu lebih baik juga. Sudah memulai. Ada seorang dai yang sangat terkenal. Dia masuk ke masjid, melihat seorang bapak kemudian sedang duduk, yang muda-muda sudah pegang mushaf, baca Quran, dia cuma duduk begini aja. Maka mulai menegur. Ya, bahasanya bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris juga. Dia sampaikan, "Singa tuh Pak, ada bapak tetos tepuh, ya kan? Maka tuh coba seperti nusanesna nyepang mushaf, murojaah, badai kumaha tuh nanti ke akhirat." Masya Allah. Paham artinya? Saya terjemahkannya, Masya Allah. Baik, lihat kalimatnya. Aduh, bapak-bapak ini kan sudah sepuh, sudah tua, begini gitu kan. Baik, aduh cobalah ya, sedikit-sedikit seperti yang muda, pegang mushaf. Mau sampai kapan seperti ini? Ayo kita berikhtiar lebih baik lagi. Apa kata jawabannya? Aduh, hapunten, ada abi menuju murojaah Quran. Gitu. Aduh, saya mohon maaf, gak bisa pegang mushaf karena saya sedang murojaah. Rupanya bapak itu sudah hafal Quran, cuma lagi ngulang-ngulang. Beliau bilang sejak saat itu saya kapok nunggu orang lagi. Gitu. Ini, muqtasid. Baik ya. Jadi kalau ada orang misalnya sedang ulang-ulang atau sedang diam, gak pegang mushaf, jangan suudzon dulu. Suudzon aja dulu mungkin di masjid, gitu ya. Kadang-kadang kan kalau suka ngulang-ulang suka begini-begini, kan? Ya? Suka ada itu begitu, ya. Baik, kadang-kadang gak pegang mushaf dia begini-begini ada, tapi masih normal. Kalau yang begini, nah itu ngantuk. Itu ngantuk tuh pasti. Baik. Jadi konsep husnudzon itu terapkan pada yang benar ya. Jangan yang salah kalau sudah pasti ya hadirkan. Tapi kalau yang belum pasti kita husnudzon. Ya, jadi husnudzon kadang-kadang suka salah orang ya.
Kalau Anda melihat begini, kita harus tahu mungkin dia sedang begini. Tapi kalau sudah gejalanya sudah pasti, itu bukan husnudzon, itu tindakan harus dilakukan. Ya, ibu masuk ke bis, tiba-tiba ada orang bertato, terus lihat dia, terus masukin tangannya ke dompet, ke kantong orang lain begini. Husnudzon aja, barangkali ada kebaikan. Bukan, itu copet. Nah, sudah. Kita kembalikan teman-teman, kembalikan ke PowerPoint kita. Ya, jadi ada 3 ini. Zikron. Jadi yang ingin kita sampaikan, kita nanti jeda setelah ini, kita berhenti. Sebentar, kan diminta 12:15, sekarang 12:20. Boleh saya minta 5 menit? Saya di sini selesai, kemudian kita tutup ya. Baik, nanti masuk sesi kedua. Lihat teman-teman sekalian. Jadi orientasi Anda ketika mau menghafal, perbaiki niat. Niatnya jangan kemudian ingin hanya menghasilkan prestise jadi seorang hafid. Ya, seorang ibu, bahkan nenek datang kepada saya, ini nyata, datang bertanya, Ustadz, tolong doakan ya anak saya supaya jadi hafid. Saya bilang, Bu, kalau cuma urusan jadi hafid, gak usah pakai doa, ganti namanya aja langsung hafid. Ini, jadi perbaiki niat kita, yang penting bagaimana Quran yang kita dapatkan bisa mendekatkan kita dengan Allah. Ini. Baik, kemudian setelah itu saya tutup, Allah baru kemudian menawarkan pada kita. Bahasa lebih lugasnya menantang kita, fahal min muddakir, ayo sekarang kamu mau nggak? Ada yang mau mulai? Kita mau? InsyaAllah? Baik, tapi sebelum kita jawab mau dan kita tegaskan dengan InsyaAllah, ketahui dulu di sini, ini rahasia terdalamnya. Dan saya tutup di sini. Teman-teman, perhatikan. Ketika Allah menjamin kemudahan, lihat, untuk menghafal Quran, yang dijamin itu prosesnya, az-zikr. Alif Lam menunjuk pada proses. Tapi ketika menantang kita, meminta kita untuk memulai, mau atau tidak, dipindah redaksinya kepada orang. Mu'i itu orang, mu'i orang. Aslama masuk Islam, Islam itu agamanya, orangnya mu'i muslim, mukmin orang beriman, ikhlas itu sifatnya, ya, orangnya mukhlis, jelas ya? Baik, mudzakir ini orangnya. Lihat, ketika diminta menunjuk kepada mim, kemudian ra. Lihat, yang dijamin itu proses untuk menghafalnya. Jadi sebetulnya menghafalnya mudah. Kalaupun ada yang susah, bukan menghafalnya, orangnya yang susah. Jelas ya? Ini nggak ada alasan bagi kita. Kalau nanti ada kesulitan dalam menghafal, bukan proses hafalannya. Yang susah itu orangnya. Apa yang menyebabkan orangnya ini susah? Lihat sini. Ini dalam fonetik bahasa Arab, terutama dalam ilmu aswat, ini bisa kelihatan. Ini sudah saya jelaskan, al dengan mim. Sekarang lihat, zal dengan dal. Baik, saya mau praktekkan. Yang pertama zal, lihat. Zal. Lidahnya, nggak usah diikuti. Saya ingin cuma lihat. Saya kan nggak katakan diikuti. Lihat di sini. Gigit sedikit, dal, gigit sedikit seperti ta, da. Tapi kalau dal nggak digigit, dal, da. Baik, pertama da, kedua da. Yang mau saya tanyakan, sulit mana mengucapkannya, da atau da? Satu atau dua? Yang satu angkat tangan. Baik, yang dua angkat tangan. Teman-teman, ingat ya, kalau minta angkat aja. Benar nggak dapat hadiah, salah nggak dihukum. Lihat sini, zal dengan dal. Umumnya kalau orang melihat zal lebih sulit. Tapi kalau dalam ilmu aswat, sebetulnya yang kedua, dal lebih sulit yang ini. Zal itu disebut takhfif, rahwah. Makanya ringan, udara keluar. Tapi kalau dal itu disebut harful infijar. Harful infijar itu mesti diledakkan. Ada gejolak dari dalam yang harus dibawa dal. Hurufnya 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Disingkat dalam tajwid qutbu jadin. Makanya ketika berhadapan dengan huruf ini ada pantulan qalqalah. Wa qad aflahal mu'minun. Qad ada ledakan. Dalam diri dikeluarkan dal, ba, pantulannya Ibrahim, perang surah kedua 124. Wa idzibtala Ibrahim, ada sesuatu yang diledakkan, faktor internal. Jadi yang membuat orang susah itu kadang-kadang dari internal dirinya. Ya, perasaan pesimis, macam-macam dan sebagainya. Jika Anda mendapati perasaan seperti itu sebelum menghafal Quran, ledakan, keluarkan. Jangan ada dalam diri Anda. Jangan ada dalam diri kita. Ketika ada di pikiran, keluarkan. Jangan kemudian dia tenggelam di pikiran kita atau dalam diri kita sehingga terus memengaruhi kita. Keluarkan. Jelas ya? Awas, ilmu ini agak susah ini harus ke ilmu ma'ani. Di ilmu ma'ani baru diterangkan di sini. Ya. Kemudian yang kedua ini, tasydid. Nah, tasydid ini faktor eksternal yang dari luar. Makanya ketika dihilangkan pun ini masih bisa ada. Lihat teman-teman, padahal ini asalnya zal juga dari kata zakara. Tapi ketika ada tasydidnya, kemudian berubah jadi dal. Lihat, ini kalimat mudzakir, asalnya zal. Asalnya mudzakir, za. Dari zakara yadhkuru, ya dzikran. Ya fahuwa dzakir.
Mudzakir harusnya pakai dal. Tapi ketika ada tasydid dari luar, dalnya hilang jadi dal. Ya, tasydid itu dari luar, faktor eksternal. Double. Syiddah, sulit. Jadi ada juga faktor eksternal, kesulitan yang datang dari luar, bukan dari kita. Mungkin Anda salah bergaul, harusnya Anda hafal Quran, tapi Anda bergaul dengan teman yang membuat hafalan Anda menjadi sulit berkembang. Atau Anda di pekerjaan yang tidak memungkinkan Anda menghafal Quran. Atau Anda mencari harta yang harta itu berpengaruh pada hafalan Anda. Hartanya tidak baik, ada syubhatnya, atau bahkan haram dan sebagainya. Jadi kalau Anda ingin mempelajari dan mulai bersiap diri menghafal Quran, maka motivasi diri Anda, segala faktor eksternal yang ragu, yang sebagainya hilangkan, dan mulai perbaiki diri kita dari sekarang. Cari yang halal, yang dekat dengan Allah, yang Allah ridhai. Bagaimana mungkin kita menghafal kalam Allah sementara kita menyiapkan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik, maka ini inti materi kita yang pertama, kesimpulannya ini yang saya sampaikan. Ya. Jadi menghafal Quran mudah karena ada jaminan kemudahan. Kedua, kesulitan menghafal lahir karena faktor beragam, ya keraguan dalam menghafal. Yang kedua, tidak menjadikan Quran sebagai prioritas tadi, karena yang lebih penting faktor eksternal, pekerjaan, sampai nggak punya waktu. Masya Allah, ya menghafal Quran, aduh belum ada waktu. Masya Allah, belum punya waktu, luar biasa. Ya, kurangnya motivasi, faktor internal, masih merasa ragu dan sebagainya. Ini kesimpulan kita dalam sesi yang pertama. Nanti kita lanjutkan sesi yang kedua. Ini sudah saya sebutkan, tempat Nabi pertama dilahirkan, kemudian menghafal Quran dengan para sahabat, wahyu diturunkan dan sebagainya. Nanti sesi kedua kita mulai ke persiapan menghafal. Ya, karena kita baru motivasi, belum siap-siap menghafal. Ya, nanti kita coba untuk mulai menghafal. Mudah-mudahan sisa waktu setelah salat zuhur bisa kita manfaatkan insyaallah dengan lebih baik. Untuk sementara kita jeda sejenak dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita berhenti sejenak untuk menunaikan salat zuhur waktu Melbourne. Dan bagi Anda yang belum menunaikan salat zuhur, silahkan lakukan amalan-amalan kebaikan yang bisa meningkatkan ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustaz tadi yang telah memaparkan pada sesi pertama. Seperti yang kita sampaikan pada schedule sebelumnya, kalau kita akan break sekarang sampai nanti jam 1, kita akan kembali ke ruangan ini untuk meneruskan sesi yang kedua, dan itu nanti akan berupa praktek insyaallah, jadi sangat amat penting itu. Sebelum kita sholat zuhur ada di ruangan 18 kalau nggak salah, untuk di ruangan ini. Mohon nanti ada gelombang 1, gelombang 2. Jadi yang ruangan bapak-bapak, yang ruang untuk sholat zuhur ibu-ibu ada di lantai bawah, di parent room insyaallah. Jadi kalau tidak cukup, mohon bisa dua sesi insyaallah. Itu saja sebagai penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.